Hijaunya lembah, hijaunya lereng pegunungan. Seri 5 Pelangi di Langit Singasari. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 131. Ketiga orang itu benar-benar menjadi putus asa, ketika perempuan itu kemudian telah mengurai seutas tali yang diambil dari antara setagenya yang panjang, yang melilit lambungnya. Dengan tingkahnya yang menimbulkan kesan seakan-akan perempuan tua itu bukan manusia sewajarnya, perempuan itu telah melontarkan pangkal talinya ke dahan benda yang terendah. Kemudian menggapainya dengan melalui bawahnya. Permainan yang mengasyikkan, katanya. Siapa yang akan mati lebih dahulu? Agaknya lebih menyenangkan mati lebih dahulu, karena kalian tidak perlu menyaksikan bagaimana kawan kalian menggeliat dan kesakitan di tali gantungan. Tidak seorang pun yang menjawab. Namun keringat dingin telah membasahi seluruh tubuh ketiga orang itu. Baik, baik, berkata perempuan tua itu. Jika tidak, maka akulah yang akan memilih. Namun perempuan tua itu terkejut ketika ada suara lain yang menjawab. Justru dari sebatang pohon benda yang besar itu. Kenapa kau tidak memilih aku saja, Nek? Suara itu bagaikan bergulung-gulung di antara daun-daun benda yang bergoyang ditiup angin itu. Perempuan itu dengan tegang memandang ke arah suara itu. Dari dalam gelap telah muncul seorang anak muda. Mahisa Murti. Kau anak iblis, geram perempuan itu. Mahisa Murtilah yang tertawa. Katanya. Aku mendengar apa yang telah kau katakan. Semuanya menjadi jelas. Jika kau adalah orang yang bekerja untuk ipar orang yang kehilangan anaknya itu, agaknya telah kami duga. Agaknya kau telah diupahnya untuk membunuh kami dengan menebarkan racun pada makanan yang diberikan kepada kami. Tetapi kau tidak usah mengumpat jika Yang Maha Agung belum berniat mengambil nyawa kami, karena bukan kau yang menentukan batas umur kami. Baiklah, geram perempuan tua itu. Jika kau sudah mendengar, maka itu lebih baik. Kau datang mengantarkan nyawamu sekarang. Di mana kedua kawanmu itu? Mereka adalah saudara-saudaraku, jawab Mahisa Murti. Panggil mereka, agar aku dapat membunuh kalian bertiga sekaligus, geram nenek tua itu. Mahisa Murti tertawa. Katanya dengan nada tinggi. Nenek tua. Kau tentu sudah mendengar tentang kami bertiga. Karena itu, kau tidak usah berpura-pura, apalagi berusaha menakut-nakuti aku. Lebih baik kau menyerah sehingga kau akan terlepas dari pertanggungan jawab atas tingkah lakumu. Kau sebaiknya mengaku saja di hadapan Ki Buyut, bahwa kau adalah sekedar orang upahan. Yang bertanggung jawab adalah orang yang telah mengupahmu. Nenek tua itu tiba-tiba saja telah mengumpat dengan kata-kata yang kasar bahkan kotor. Kau kira aku gentar mendengar orang-orang padukuhan ini mengigau tentang kemampuanmu, geram nenek tua itu kemudian. Nek, berkata Mahisa Murti. Aku kira lebih baik kita tidak usah mempergunakan kekerasan. Kita bersama-sama menghadap Ki Buyut. Aku akan berusaha untuk mengusulkan agar kau dibebaskan dari segala tuduhan terlibat dalam persoalan ini, karena belum terbukti kau melakukan kejahatan. Meskipun saat kau meracuni aku di Banjar justru pada saat Ki Buyut akan makan bersama kami, namun Ki Buyut tentu akan bersedia mengampunimu. Anak iblis, nenek tua itu berteriak. Aku akan membunuhmu. Membunuh saudara-saudaramu dan akhirnya juga membunuh Ki Buyut yang gila itu. Jangan kehilangan akal. Yang kau lakukan itu adalah langkah-langkah orang yang berputus asa. Karena itu, selagi belum terlanjur, kau sepantasnya lah melihat kenyataan, berkata Mahisa Murti. Jangan banyak bicara. Kau masih terlalu kanak-kanak untuk mengetahui isi dunia ini selengkapnya. Kau memang berhasil menghancurkan harga diri orang-orang sepadukuhan tetapi kau tidak akan dapat melakukannya atas aku. Aku memang hanya orang upahan. Tetapi aku adalah orang upahan yang mempunyai harga diri yang masih utuh. Aku harus dapat menyelesaikan kesanggupanku. Sebagai seorang pembunuh upahan, aku mempunyai pertanggungjawaban yang seimbang dengan upah yang aku terima. Jika aku gagal membunuh kalian bertiga, maka aku memilih mati, berkata nenek itu. Harga diri yang sesat. Kau kira nilai nyawamu dapat dibeli dengan uang berapapun banyaknya? Aku masih lebih menghargai nyawamu, nyawa seseorang daripada uang betapapun banyaknya. Karena itu, menyerahlah. Biarlah kau tetap hidup meskipun kau tidak akan menerima upah itu, berkata Mahisa Murti. Cukup, bentak perempuan tua itu. Aku sudah melakukan pekerjaanku ini bertahun-tahun.
Aku adalah pembunuh upahan yang paling ditakuti di sini. Orang yang ingin membunuhmu, yang ternyata sudah kau lukai itu memang sudah bercerita tentang kemampuan kalian bertiga. Tetapi itu tidak berarti apa-apa bagiku. Sekarang, kau telah melakukan kesalahan yang paling besar, bahwa kau datang seorang diri. Bertiga mungkin kalian akan dapat bertahan atau setidak-tidaknya berusaha melarikan diri. Tetapi sendiri kau akan segera mati. Nanti setelah membunuh 3 tikus celurut itu, aku akan mencari kedua saudaramu. Mereka pun akan mati malam ini. Nek, cukuplah kau mengigau. Seorang pembunuh upahan memang tidak akan pernah merasa gentar dan menyesal setelah membunuh korban-korbannya. Tetapi kali ini kau merasakan lain dari kebiasaan itu. Karena itu, kau telah berusaha untuk menutupi kegelisahanmu itu dengan berbicara apa saja, jawab Mahisa Murti. Cukup, geram perempuan tua itu. Bersiaplah untuk mati. Mahisa Murti tertawa. Katanya, baiklah. Aku sudah bersiap. Jika kau ingin mengenal aku sesungguhnya, aku juga seorang pembunuh upahan. Namun agaknya aku bersikap lebih kesatria dari kau nenek tua. Aku hanya mau menerima upah dari orang yang mengalami kesulitan justru dalam usahanya mempertahankan kebenaran, keadilan atau semacamnya. Bersiaplah, perempuan tua itu hampir menjerit. Ia yakin jika ilmu sirepnya tentu sudah mencengkam orang-orang di sekitarnya sehingga ia tidak lagi takut membangunkan mereka. Mahisa Murti pun segera bersiap. Namun ia masih bertanya. Di mana bayi-bayi yang hilang itu nenek tua? Perempuan tua itu tidak menjawab. Dengan serta-merta ia telah meloncat menyerang. Geraknya yang cepat dan keras itu sama sekali tidak menunjukkan ketuaannya. Bahkan ketika ia tertawa, suaranya bagaikan ringkik hantu yang baru keluar dari kubur. Sejenak kemudian, keduanya telah terlibat dalam pertempuran yang semakin sengit. Keduanya bergerak dengan cepat, berloncatan saling menyerang dan menghindar di bawah pohon benda. Ketiga orang yang hampir kehilangan segenap kekuatannya itu berusaha untuk menepi. Mereka bergeser semakin menjauh. Ketiganya merasa cemas, bahwa kemarahan perempuan tua itu akan dapat tertuang kepada mereka yang tidak berdaya itu. Namun perempuan tua yang mengaku sebagai seorang pembunuh upahan itu ternyata telah membentur kemampuan lawannya yang tinggi. Ia tidak dapat dengan serta-merta melakukan pembunuhan atas lawannya yang juga menjadi salah seorang sasaran pembunuhan yang harus dilakukan sebagai seorang pembunuh upahan. Karena itu, maka perempuan itu pun segera meningkatkan ilmunya selapis demi selapis. Tetapi ternyata bahwa Mahisa Murti pun telah melakukannya pula. Ketika sekali-sekali terjadi benturan kekuatan, maka perempuan tua itu memang menjadi berdebar-debar. Ternyata anak muda itu mampu mengimbangi kekuatannya yang dianggapnya jarang ada bandingnya. Sebagai seorang pembunuh upahan, maka biasanya ia tidak terlalu banyak mengalami kesulitan. Tetapi anak muda itu ternyata bukan orang kebanyakan. Karena itu, maka perempuan itu harus menilai kembali keterangan yang pernah didengarnya tentang anak muda itu. Bertiga mereka mampu melawan orang sepadukuhan. Bahkan melukai mereka dan seorang telah membunuh. Apalagi ketiganya telah mampu melepaskan tali pengikat pergelangan tangan mereka. Anak ini memang berilmu tinggi, berkata nenek tua itu di dalam hatinya. Karena itu, maka perempuan tua itu telah mengerahkan segenap kekuatan dan tenaga cadangannya. Tetapi ia tetap tidak berhasil mengalahkan anak muda itu. Bahkan anak muda itu seakan-akan telah bergerak lebih cepat lagi. Beberapa kali terjadi benturan kekuatan yang menyakitkan kulitnya. Kulit tuanya yang sudah berkeriput, tetapi masih dialiri kekuatan dan kemampuan yang tinggi. Perempuan tua itu terdengar menggeram sambil berloncatan di bawah pohon benda itu. Tangannya bergerak dengan cepat, seakan-akan menggapai-gapai tubuh lawannya, sementara jari-jarinya telah mengembang dan sekilas Mahisa Murti melihat kuku perempuan itu yang runcing dan tajam. Mahisa Murti yang jauh lebih muda itu, ternyata telah memiliki bekal yang tidak kalah dari lawannya. Bahkan kemudaannya telah memberikan lebih banyak kelebihan padanya daripada lawannya yang tua, yang bagaimana juga, dukungan wadaknya mulai menjadi susut dimakan umurnya. Tetapi Mahisa Murti tetap berhati-hati. Perempuan tua itu tentu masih mempunyai kemampuan yang tersimpan. Karena itu, maka Mahisa Murti tidak boleh lengah. Ia harus menghadapi kekuatan puncak perempuan itu dengan mantap jika ia tidak mau digantung di cabang pohon benda itu, sebagaimana akar dilakukan atas ketiga orang yang tidak berdaya itu.
Ternyata perempuan tua itu semakin lama menjadi semakin kasar. Bahkan kemudian, yang terdengar bukan saja suara tertawanya yang mengerikan, tetapi ia mulai berteriak melengking. Lengking. Suaranya menggetarkan bukan saja udara, tetapi batang benda yang besar itu pun bagaikan bergetar. Daunnya yang kuning telah berguguran berhamburan di tikungan jalan padukuhan itu. Mahisa Murti mulai merasakan serangan ilmu perempuan tua itu. Agaknya orang itu mempunyai bekal yang cukup untuk berani dirinya dengan terbuka sebagai seorang pembunuh upahan. Karena itu, maka Mahisa Murti pun harus melawan ilmu yang mulai dikembangkan oleh lawannya itu. Tetapi Mahisa Murti tidak ingin menghancurkan orang itu. Perempuan itu akan sangat berarti jika ia berhasil menangkapnya. Sebaiknya perempuan itu dihadapkan kepada Ki Buyut agar Ki Buyut dapat menyadap beberapa hal yang diketahui oleh perempuan itu untuk mengambil keputusan atas peristiwa yang telah menggemparkan kabuyutan itu. Karena itu, maka Mahisa Murti tidak mempergunakan ilmunya yang dapat membunuh lawannya. Tetapi Mahisa Murti telah mempergunakan ilmunya yang mampu menghisap kekuatan lawannya dan kemudian melumpuhkannya. Namun dalam pada itu, nampaknya perempuan itu tidak ingin membenturkan kekuatannya pada kekuatan lawannya. Bukan karena ia mengetahui ilmu yang telah diterapkan oleh Mahisa Murti, tetapi karena ternyata anak muda itu mampu mengimbangi kekuatannya. Yang kemudian dilakukan oleh perempuan itu adalah berusaha untuk menerkam Mahisa Murti dengan kukunya, mengoyak kulitnya. Mahisa Murti memang sudah menduga bahwa karena perempuan itu telah bermain-main dengan racun, maka ia tentu memiliki ilmu yang dapat menguasai racun. Sebenarnya lah, akhirnya dalam keremangan cahaya obor yang jatuh ke jari-jari perempuan tua itu, Mahisa Murti melihat bahwa kuku-kuku yang panjang di jari-jari perempuan itu adalah bukan kuku aslinya. Tetapi semacam senjata yang dapat diterapkan pada jari-jarinya dan mampu mengoyakkan kulit daging lawannya. Demikianlah, maka pertempuran itu pun semakin lama menjadi semakin sengit. Mahisa Murti pun harus menjadi sangat berhati-hati. Jika ia tidak mendapat kesempatan yang tepat, maka yang terjadi bukan benturan kekuatan, tetapi justru kulitnya lah yang akan terkoyak. Sementara itu, Mahisa Murti masih juga berusaha untuk dapat menangkap perempuan itu hidup-hidup. Beberapa saat kemudian, keduanya masih saja bertempur dengan sengitnya. Keduanya berloncatan berputaran. Seandainya saja Mahisa Murti tidak ingin menangkapnya hidup-hidup, maka ia akan dengan mudah dapat segera mengakhiri pertempuran itu dengan melontarkan serangan ilmunya apalagi dilambari ilmu yang diwarisinya dari ayahnya. Tetapi dengan demikian, Mahisa Murti tidak yakin bahwa perempuan itu akan dapat bertahan untuk tetap hidup. Karena itu, maka keduanya masih saja bertempur dengan garangnya. Semakin lama semakin cepat. Sementara itu, teriakan-teriakan nyaring yang terlontar dari mulut perempuan itu memang membuat jantung Mahisa Murti berdebaran. Sementara itu, ketiga orang yang tidak berdaya itu pun hanya sempat melihat apa yang terjadi. Tetapi mereka sama sekali tidak dapat memperhitungkan siapakah di antara kedua orang yang bertempur itu akan dapat keluar dari medan dengan selamat. Namun, justru karena Mahisa Murti berusaha untuk tidak membunuh lawannya, maka justru ia sendirilah yang kadang-kadang mengalami kesulitan. Kadang-kadang ia memang terdesak beberapa langkah surut. Perempuan itu tidak menyadari sepenuhnya rencana lawannya untuk menangkapnya hidup-hidup. Karena itu, ia merasakan satu keseimbangan yang menguntungkan baginya dalam pertempuran itu. Berkali-kali Mahisa Murti harus berloncatan surut. Namun betapapun nenek tua itu mampu mendesaknya, tetapi kukunya tidak dapat mengoyakkan kulit daging Mahisa Murti. Bahkan ketika beberapa kali, Mahisa Murti mencoba dengan meningkatkan kecepatan geraknya, maka ia pun mulai dapat menembus kelemahan pertahanan nenek tua itu. Karena itu, maka serangan-serangan Mahisa Murti mulai mengenai sasaran meskipun tidak terlalu keras. Namun sentuhan tangannya itu ternyata telah membuat nenek tua itu tersinggung. Sehingga ia pun semakin mengerahkan kekuatan dan kemampuan yang ada padanya. Tangannya pun semakin cepat berputaran. Menggapai, menyambar dan kadang-kadang jari-jarinya yang merapat dengan ujung-ujung kuku buatannya bagaikan menikam ke arah ulu hati. Mahisa Murti setelah mempelajari beberapa saat kemungkinan-kemungkinan pada ilmu lawannya itu, kekuatan serta kelemahannya, maka mulailah ia berusaha menangkis serangan itu sebanyak-banyaknya, meskipun mengandung kemungkinan yang buruk. Sebenarnya lah, Mahisa Murti ternyata mulai berhasil.
Beberapa kali ia berhasil menangkis serangan lawannya dengan sentuhan-sentuhan kecil dan bahkan sekali-sekali dengan benturan yang keras. Namun nenek tua itu masih saja menyerangnya dengan garang. Bahkan ternyata kecepatan geraknya masih mampu mengelabui Mahisa Murti, sehingga ternyata kuku yang tajam itu suatu saat berhasil menyentuh lengan. Mahisa Murti meloncat surut. Sentuhan itu tidak terlalu parah meskipun beberapa gores luka melekat di lengannya. Tetapi nenek tua itu tidak memburunya. Tiba-tiba saja ia berhenti menyerang dan tertawa berkepanjangan. Sebenarnya aku sayang melihat kemudaanmu, ketangkasanmu dan wajahmu yang bersih itu anak muda. Tetapi apa boleh buat? Aku tidak sempat bertanya kepadamu, apakah kau bersedia menjadi anak angkatku, karena aku tidak mempunyai anak. Dengan kemampuanmu yang tinggi itu, maka kita akan dapat menjadi pasangan pembunuh upahan yang disegani di seluruh lingkungan ini. Perempuan itu berhenti berbicara. Suara tertawanya sajalah yang bergema bagaikan melingkar-lingkar menyusuri cabang-cabang dan ranting-ranting pohon benda itu. Lalu katanya kemudian, "Tetapi sayang bahwa aku telah melukaimu. Ujung-ujung kukuku itu adalah senjata yang beracun tajam. Karena itu, bersiaplah untuk mati. Kau tidak akan mungkin dapat hidup lebih lama dari sepenginang. Karena itu, barangkali kau ingin menyampaikan pesan, katakanlah. Aku akan menyisakan seorang dari ketiga tikus-tikus celurut itu untuk tetap hidup dan menjadi saksi kematianmu yang pahit kali ini. Pada kesempatan lain, maka kedua saudaramu itulah yang akan segera mati pula sebagaimana kau alami." Ketiga orang yang tidak berdaya itu menjadi berdebar-debar. Mereka tidak tahu, siapakah di antara mereka yang akan dibiarkan untuk tetap hidup oleh iblis betina itu. Karena itu, maka ketegangan telah mencengkam suasana di bawah pohon benda itu. Namun yang terdengar kemudian adalah suara tertawa Mahisa Murti. Bahkan ternyata dengan kekuatan ilmunya, Mahisa Murti pun mampu mengguncang pohon benda itu dengan suara tertawanya. "Nenek tua," berkata Mahisa Murti, "jangan menyesali diri bahwa kali ini kau bertemu dengan aku. Kita adalah sama-sama orang yang sedang bermain dengan racun. Karena itu, maka goresan kukumu di lenganku tidak akan mempengaruhi perlawananku. Racun tidak akan dapat mengusik jalur darahku yang akan tetap segar." "Persetan kau," geram perempuan tua yang menjadi tegang itu. Mahisa Murti masih saja tertawa. Katanya kemudian, yang menolak racun di makanan itu sebenarnya lah bukan seekor kucing yang kebetulan mencuri ikan air tawar yang dihidangkan. Tetapi lidah kamilah yang mengetahui bahwa makanan itu memang beracun. Sementara itu, kepada Ki Buyut telah kami tunjukkan racun itu dengan memberikan ikan sepotong kepada seekor kucing yang malang. Anak iblis. Dari mana kau mendapatkan penangkal racun seperti itu? Bertanya nenek tua itu. Sudahlah Nek. Sekarang kau menyerah sajalah. Kita menghadap Ki Buyut selagi belum terlambat. Jika kesabaranku habis, maka akibatnya akan sangat berlainan. Jangan dikira bahwa aku tidak dapat membunuh. Sudah aku katakan, bahwa aku pun pembunuh upahan seperti kau dengan tataran sedikit lebih tinggi. Bukan saja karena aku masih memilih sasaran kematian. Sementara kau tidak. Kau membunuh siapa saja atas permintaan orang yang mengupahmu. Aku tidak, berkata Mahisa Murti. Jangan terlalu sombong. Mungkin kau memang mempunyai penangkal racun. Tetapi ketajaman kuku-kuku itu akan dapat mengelupas seluruh kulit dagingmu, geram perempuan itu. Aku pun masih mampu melawan ilmumu dengan kemampuan ilmuku pula. Karena itu, maka kau tidak akan mempunyai kesempatan lagi, jawab Mahisa Murti. Perempuan itu tidak menunggu lebih lama lagi. Tiba-tiba saja ia pun telah meloncat menyerang Mahisa Murti dengan dahsyatnya. Pertempuran pun telah berkobar kembali dengan sengitnya. Mahisa Murti yang telah mempelajari unsur-unsur gerak lawannya itu telah berusaha untuk setiap kali menangkis serangan lawan tanpa mengoyakkan kulit dagingnya. Bahkan sekali-sekali serangannya mampu menyentuh tubuh nenek tua itu. Namun Mahisa Murti tidak mau dianggap sebagai seorang laki-laki yang lemah, yang dengan licik mengalahkan perempuan tua itu. Karena itu, maka Mahisa Murti pun telah mengerahkan kekuatan dan kemampuan ilmunya. Tiba-tiba saja Mahisa Murti telah melontarkan ilmunya yang dahsyat itu menghantam pokok dahan yang besar dari batang benda di pinggir jalan itu. Terdengar ledakan yang keras. Kemudian disusul derak dahan itu patah. Gemersak daunnya memang membuat perempuan tua itu tergetar jantungnya. Dahan itu pun telah patah dan jatuh di tanah dengan seluruh ranting-ranting dan daunnya.
Kau lihat nenek tua, geram Mahisa Murti. Kau kira dengan kemampuan ilmu itu aku tidak dapat membunuhmu? Tubuhmu akan lumat berpatahan seperti dahan benda itu. Apakah kau ingin mencobanya? Sejenak perempuan tua itu termangu-mangu. Namun kemudian dengan nada rendah ia berkata, ternyata kau memang luar biasa anak muda. Kau mampu mematahkan dahan sebesar itu tanpa menyentuhnya. Aku tidak akan ingkar. Seandainya kau lontarkan ilmumu seperti itu ke arah tubuhku, maka tubuh tuaku ini tentu akan menjadi lumat. Tetapi agaknya hal itu akan lebih baik bagiku. Aku tidak akan melihat kekalahanku yang getir ini. Sudahlah, berkata Mahisa Murti. Tidak ada seorang pun yang tidak akan terkalahkan pada suatu saat. Kekalahan bukanlah satu kehinaan. Seorang akan dapat dihargai justru karena ia mengaku kalah. Kau benar. Tetapi itu tidak akan berlaku atasku. Jika aku mengaku kalah, berarti aku akan ditangkap diarak ke rumah Ki Buyut sambil dilempari batu. Kemudian diperas keteranganku untuk menelusuri bayi-bayi yang hilang, padahal aku tidak tahu sama sekali tentang bayi-bayi yang telah dicuri itu, berkata nenek tua itu. Sudah aku katakan. Aku akan menanggungmu sehingga kau tidak akan diperlakukan buruk, berkata Mahisa Murti. Kau dapat mencabut kesediaanmu itu setiap saat, karena kau menganggap bahwa janji terhadap seorang pembunuh upahan itu tidak perlu ditepati, berkata perempuan itu. Aku mempunyai tanggung jawab atas kata-kataku. Apalagi janji, berkata Mahisa Murti. Tetapi perempuan itu menggeleng. Katanya, aku memang mengaku kalah. Tetapi tidak untuk ditangkap. Nek. Mahisa Murti berteriak. Tetapi ia terlambat. Betapapun lemahnya perempuan tua itu, namun ia masih mampu menggoreskan ujung-ujung kuku beracunnya pada tubuhnya sendiri. Aku akan mati oleh racunku sendiri, berkata perempuan itu. Mahisa Murti segera meloncat mendekat. Tetapi perempuan tua itu sudah terjatuh di tanah. Jangan membunuh diri begitu Nek, minta Mahisa Murti. Tetapi segalanya sudah terlambat. Mahisa Murti yang kemudian berjongkok di sebelahnya berkata, seharusnya kau tidak perlu melakukannya. Tetapi perempuan itu sudah tidak mungkin ditolong lagi. Tubuhnya yang sedang sangat lemah, sama sekali tidak mempunyai daya tahan terhadap ketajaman bisa di senjatanya sendiri. Mahisa Murti hanya dapat menarik nafas dalam-dalam. Kemudian ia pun berpaling kepada ketiga orang yang tidak berdaya yang bersandar pada dinding kebun yang kosong itu. Kalian menjadi saksi apa yang telah terjadi di sini, berkata Mahisa Murti. Orang-orang itu hanya mengangguk kecil. Mahisa Murti pun kemudian telah mendekati mereka. Memijat beberapa buah simpul syarafnya sehingga kemudian ketiga orang itu telah mampu bangkit dan berdiri tegak. Kekuatan mereka seakan-akan dengan cepat telah pulih kembali, sehingga mereka dapat berbuat sesuatu sebagaimana sedia kala. Kau urus perempuan itu, berkata Mahisa Murti. Bawa mayatnya ke Banjar dan katakan apa yang telah terjadi dengan benar. Mereka yang ada di Banjar tentu akan lebih percaya kepada kalian daripada kepadaku sendiri. Ketiga orang itu mengangguk-angguk. Sementara itu Mahisa Murti berkata, senjata yang menyerupai kuku itu beracun. Jangan sampai seorang pun di antara kalian atau orang lain tergores sehingga terluka. Racun yang menyentuh darah akan dengan cepat membunuh orang yang terkena goresannya itu. Ketiga orang itu mengangguk. Seorang di antara mereka berkata, apakah kau juga akan segera kembali ke Banjar? Ya, jawab Mahisa Murti. Tetapi aku akan mendahului kalian. Ketiga orang itu tidak bertanya lagi. Sementara itu, Mahisa Murti pun dengan tergesa-gesa telah meninggalkan tempat itu. Ternyata Mahisa Murti lebih dahulu sampai di Banjar. Tetapi Mahisa Murti tidak memasuki halaman lewat regol. Ia telah meloncati dinding dan langsung pergi ke biliknya. Aku telah gagal, desis Mahisa Murti ketika ia sudah berada di dalam biliknya bersama Mahisa Pukat dan Mahisa Semu yang menunggunya dengan gelisah. Dengan jelas Mahisa Murti menceritakan apa yang sudah terjadi sehingga perempuan tua itu telah membunuh dirinya sebelum dapat diajukan satu pertanyaan pun kepadanya. Orang itu menjadi pucat. Ia menyadari, jika persoalannya diserahkan kepada orang-orang padukuhan itu, maka ia akan mengalami perlakuan yang sangat menyakitkan. Menyakitkan hati dan bahkan akan menyakitkan sekali bagi tubuhnya yang masih sangat lemah oleh luka-lukanya yang agak parah.
Sementara itu, agaknya Ki Buyut pun telah kehilangan kesabarannya dan mendesaknya. Kau jangan menunggu sampai terlambat. Sebenarnya aku pun takut sekali mendengar jawaban yang akan kau ucapkan. Tetapi kau harus mengatakannya. Orang yang bertubuh tinggi tegap itu memang menjadi ketakutan. Tetapi mulutnya tidak segera dapat mengucapkan jawaban. Karena itu, maka... Baiklah, berkata Ki Buyut yang kemudian berpaling kepada istri laki-laki yang bertubuh tinggi tegap itu. Relakan suamimu. Aku akan menyerahkannya kepada orang-orang padukuhan. Jangan, jangan, istrinya berteriak. Aku tidak memerlukan lagi, berkata Ki Buyut pula. Ia tidak mau membantu memecahkan persoalan ini. Ia lebih baik diam daripada menolong dirinya sendiri. Perempuan itu pun telah berlari mendapatkan suaminya. Sambil menangis ia berkata, katakan kakang, di mana bayi-bayi itu agar kau tidak mengalami siksa yang sangat mengerikan dari orang-orang padukuhan yang marah. Laki-laki itu masih terdiam sesaat. Namun tiba-tiba saja ia tidak dapat menahan gejolak hatinya. Ketakutan, gelisah, kecewa tetapi juga menyesal yang dalam sekali. Seperti kanak-kanak maka laki-laki itu tiba-tiba saja telah menangis. Ki Buyut menarik nafas dalam-dalam. Ia melihat pada tangis laki-laki yang bertubuh tinggi tegap dan garang itu penyesalan yang sangat mendalam. Untuk beberapa saat Ki Buyut hanya berdiam diri saja menyaksikan laki-laki yang bertubuh tegap dan garang itu menangis. Sementara istrinya pun dengan demikian telah menangis semakin keras. Bahkan meraung-raung sekeras-kerasnya. Bagaimanapun juga, saudara-saudaranya laki-laki tidak sampai hati membiarkan adik perempuannya mengalami tekanan batin yang sangat berat. Karena itu, maka mereka telah mencoba untuk menenangkannya. Kau tidak bersalah, berkata salah seorang kakaknya. Salah suamiku adalah salahku, jawab perempuan itu. Kau tidak akan ikut dihukum, berkata saudaranya yang lain. Tetapi perempuan itu menjawab. Jika suamiku dihukum, aku pun harus dihukum. Saudara-saudaranya menarik nafas dalam-dalam. Sementara itu Ki Buyut yang berdiri pada satu jarak tertentu dengan keluarga itu menjadi termangu-mangu. Namun ia masih belum mendapat jawaban atas pertanyaan tentang dua orang bayi yang hilang itu. Meskipun demikian Ki Buyut justru telah menunggu setelah ia melihat betapa istrinya orang yang bersalah itu bagaikan kehilangan nalar budinya. Ternyata tanpa mendapat pertanyaan lagi, laki-laki itu telah mengatakan di mana bayi-bayi itu disingkirkan. Aku telah menjualnya, berkata laki-laki itu. Di mana? Hampir berbareng kedua orang ayah dari bayi-bayi itu bertanya. Karena dengan keterangan itu, maka keduanya masih mempunyai harapan. Tetapi aku sudah berjanji untuk tidak mengganggu lagi kedua orang bayi yang berada di tangan orang tua angkat mereka, jawab laki-laki itu. Tetapi keadaannya telah berubah. Kau harus menyesuaikan dirimu, berkata Ki Buyut. Orang itu termangu-mangu. Namun ia sudah berhasil menahan diri untuk tidak menangis lagi. Jadi apa yang harus aku lakukan? Bertanya laki-laki itu. Ambil kedua bayi itu kembali, jawab Ki Buyut. Laki-laki yang telah menjual bayi itu termangu-mangu. Namun katanya kemudian. Tetapi, apakah dengan demikian keadaan bayi itu tidak justru terancam? Orang-orang yang mengangkat bayi-bayi itu menjadi anak mereka, akan menjadi sangat kecewa. Mereka telah kehilangan sejumlah uang. Kemudian bayi itu begitu saja diambil kembali. Tetapi yang lebih parah lagi, karena orang tua angkat kedua orang bayi itu adalah orang-orang yang tidak mempunyai anak, sementara mereka adalah orang-orang yang kaya. Rasa-rasanya sulit untuk menebus kembali bayi-bayi itu dengan uang. Kita belum mencoba, berkata Ki Buyut. Kita akan datang kepada mereka, menjelaskan persoalannya. Mudah-mudahan mereka dapat mengerti. Tetapi aku tidak berani melakukannya, berkata laki-laki itu. Nampaknya mereka tidak akan dapat mudah mengerti. Kau tidak akan pergi seorang diri, berkata Ki Buyut. Laki-laki itu merenung sejenak. Namun nampak kekhawatiran yang sangat membayang di wajahnya. Ki Buyut, berkata laki-laki itu. Dibutuhkan langkah-langkah yang cepat untuk menyelamatkan bayi-bayi itu. Maksudmu, bertanya Ki Buyut. Menurut perhitunganku, mereka akan mempertahankan bayi-bayi itu. Jika mereka gagal, maka daripada menyerahkan bayi-bayi itu kepada orang lain, meskipun orang lain itu adalah orang tua bayi itu, maka mereka tentu merasa lebih baik membunuh bayi-bayi itu, jawab laki-laki yang ketakutan itu.
Buyut termangu-mangu sejenak. Namun salah seorang dari antara orang tua bayi itu berkata, "Kita akan mencoba. Aku akan menjelaskan bahwa aku dan istriku sangat membutuhkan kehadiran anak itu di rumah kami. Sehingga dengan demikian maka mereka akan memperbandingkan keinginan mereka untuk mengasuh anak kami dengan kepentingan kami, orang tua anak itu sendiri." Tetapi laki-laki itu justru nampak semakin bingung. Wajahnya bertambah pucat dan bibirnya gemetar. "Kenapa?" desak Ki Buyut. Wajah laki-laki itu menunduk dalam-dalam. Katanya, "Akulah yang bersalah. Apapun yang akan ditimpakan di atas kepalaku, aku tidak akan mengelak." Katakan, ayah dari anak-anak yang diculik itu justru menjadi sangat cemas. Orang itu menjadi gemetar. Suaranya pun bertambah bergetar oleh perasaan yang bergejolak di dalam dadanya. "Katakan," desak Ki Buyut. Dengan nada rendah, terbata-bata dan penuh penyesalan orang itu berkata, "Aku telah menjualnya kepada sebuah perguruan." "Perguruan apa yang kau maksud?" bertanya kedua ayah bayi yang hilang itu hampir bersamaan. "Apakah perguruan itu terbiasa membuat upacara dengan mengorbankan bayi-bayi?" "Tidak. Tidak," jawab laki-laki itu dengan serta-merta. "Tetapi perguruan itu mengumpulkan bayi-bayi untuk kelak dijadikan pengikut yang sangat setia kepada perguruan itu. Anak-anak itu akan menjadi murid-murid yang paling terpercaya dan akan mengikuti arah apapun yang diberikan oleh pemimpin padepokan itu." "Oh," orang tua bayi yang hilang itu mengeluh. Kedua ibu dari kedua bayi yang juga hadir di tempat itu bahkan hampir menjadi pingsan karenanya. Anak-anak yang diperlukan demikian akan kehilangan kepribadiannya. Mereka akan dibentuk menurut keinginan pemimpin padepokan itu. Meskipun anak-anak itu baru akan berarti bagi masa depan yang agak panjang, sekitar 15 tahun mendatang, namun padepokan seperti itu justru padepokan yang tentu akan sangat berbahaya bagi lingkungannya. Anak-anak itu kelak tidak akan lebih berarti dari seekor lembu yang dicocok hidungnya bagi dirinya sendiri. Tetapi ia akan sangat bermanfaat bagi orang yang telah membentuknya demikian." Namun Ki Buyut masih bertanya, "Katakan, apakah menurut pendapatmu, padepokan itu padepokan yang baik atau padepokan yang mendalami ilmu sesat?" Orang itu semakin gelisah. Suaranya tertahan. "Aku kira mereka mendalami ilmu hitam." Ketegangan pun menjadi semakin mencengkam. Orang tua kedua orang bayi itu menjadi sangat gelisah. Demikian pula saudara tertua dari kedua ayah dari bayi-bayi itu. Ki Buyutlah yang kemudian masih bertanya lebih lanjut. "Berapakah isi padepokan itu sekarang?" Padepokan itu masih belum banyak berpenghuni. Ada beberapa orang perempuan di dalamnya. Orang-orang yang tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi nampaknya mereka bukan penghuni yang mapan. Bahkan mungkin mereka berada di padepokan itu karena terpaksa, jawab laki-laki itu. "Berapa kau jual bayi-bayi itu?" bertanya Ki Buyut. Mereka membeli berapa saja bayi-bayi itu ditawarkan. Uang nampaknya bukan persoalan bagi mereka. Di antara perempuan-perempuan yang ada di dalam padepokan itu antara lain untuk memelihara bayi-bayi itu dan membesarkannya. Nampaknya usaha untuk mengambil anak-anak itu sudah dilakukan cukup lama. Di padepokan itu terdapat anak-anak yang sudah lebih besar. Bahkan ada yang sudah dapat dipekerjakan di kebun dan halaman. "Menyapu dan menyabit rumput," jawab laki-laki itu. "Apakah sudah ada tanda-tanda bahwa anak-anak itu kehilangan pribadinya?" bertanya Ki Buyut. "Ya. Anak-anak itu nampaknya tidak mengenal diri mereka sendiri," jawab laki-laki itu. "Agaknya lebih baik anak-anak itu mati," desis ayah dari salah seorang bayi yang hilang itu. Namun Mahisa Murti pun berkata, "Kita harus berusaha menemukan anak-anak yang hilang itu. Kita tidak dapat membiarkannya dalam tangan orang-orang berilmu sesat. Dengan demikian maka anak-anak itu kelak akan menjadi orang yang sangat berbahaya bagi orang lain." Ki Buyut menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Tetapi bagaimana kita dapat melakukannya? Padepokan itu tentu dihuni oleh orang-orang berilmu. Apalagi ilmu hitam. Jika kita memasuki padepokan itu, berarti kita akan membunuh diri. Sementara itu tidak mungkin kita datang membujuk mereka untuk mengembalikan bayi-bayi yang telah mereka ambil. Apakah di kabuyutan ini tidak ada sejumlah anak-anak muda yang memiliki serba sedikit kemampuan dalam olah kanuragan?" bertanya Mahisa Murti. "Tetapi tentu tidak memadai," berkata Ki Buyut.
Mereka adalah orang-orang padukuhan yang memang tidak dipersiapkan untuk menghadapi orang-orang berilmu. Siapakah yang mengajari mereka? Bertanya Mahisa Murti. Aku dan Ki Jagabaya, jawab Ki Buyut. Nampaknya Ki Buyut dan Ki Jagabaya akan dapat melakukannya. Kemudian ayah-ayah kedua bayi itu, berkata Mahisa Murti. Lalu tiba-tiba ia bertanya. Apakah di padukuhan ini tidak ada bekas prajurit atau pengawal atau apapun juga? Ki Buyut termangu-mangu. Namun ia memang merasa bertanggung jawab untuk melindungi orang-orang di kabuyutannya. Karena itu maka ia pun kemudian bertanya kepada kedua ayah dari kedua bayi itu yang hilang itu. Apakah kalian bersedia bersama kami berusaha melepaskan anak-anak kalian? Tentu, hampir bersamaan keduanya menjawab. Baiklah, berkata Ki Buyut. Kita akan mengumpulkan orang-orang yang mungkin akan pergi bersama kita. Lalu ia pun bertanya kepada laki-laki yang telah menjual bayi-bayi itu. Ketika kau serahkan bayi-bayi itu, berapa orang yang menemuimu? Nampaknya 2 orang yang terpenting di antara penghuni padepokan itu. Kemudian yang terdekat dengan mereka adalah 3 atau 4 orang. Memang masih ada 1-2 orang lain, tetapi nampaknya mereka adalah pekerja-pekerja yang tidak begitu banyak berarti di padepokan itu sebagaimana perempuan-perempuan yang ada di dalamnya, jawab laki-laki itu. Ki Buyut mengangguk-angguk. Kemudian ia pun berkata, aku akan mengumpulkan orang-orang yang diperlukan. Aku akan berbicara tersendiri dengan Ki Jagabaya. Agaknya di padukuhan ini ada seorang bekas prajurit. Di padukuhan sebelah juga ada seorang. Silahkan Ki Buyut, berkata Mahisa Murti. Tetapi ia pun kemudian berpesan. Kita harus bergerak cepat. Jika orang-orang padepokan itu mengetahui bahwa kabuyutan ini berusaha untuk mengambil bayi-bayinya, maka mereka akan mengambil langkah-langkah khusus. Bahkan mungkin membahayakan jiwa anak-anak itu. Ki Buyut mengangguk-angguk. Katanya, aku akan minta waktu sampai menjelang dini hari. Lalu katanya kepada laki-laki yang menjual bayi itu. Berapakah jarak padepokan itu dari kabuyutan ini? Hampir setengah hari berjalan kaki, jawab laki-laki itu. Tidak terlalu jauh. Di arah manakah letaknya? Bertanya Ki Buyut pula. Di balik padang perdu ambal, jawab laki-laki itu. Ki Buyut mengangguk-angguk. Ia sadar bahwa menembus padang perdu ambal adalah pekerjaan yang tidak terlalu mudah. Selain padang perdu itu liar dan gersang, apalagi panasnya bagaikan membakar di siang hari, maka kemungkinan untuk diketahui oleh orang-orang padepokan itu besar sekali. Sekelompok orang yang berjalan di padang perdu itu akan dapat melontarkan debu yang cukup banyak menarik perhatian. Meskipun padang perdu ambal tidak terlalu luas, tetapi perlu mendapat perhatian. Demikianlah, maka Ki Buyut dan Ki Jagabaya pun telah mengadakan pembicaraan tersendiri bersama para bebahu. Akhirnya mereka mengambil keputusan untuk memanggil beberapa orang yang dianggap memiliki pengalaman serba sedikit dalam hubungannya dengan tugas yang akan mereka lakukan. Di seluruh kabuyutan itu ada 3 orang yang pernah menjadi prajurit, yang karena umurnya telah melepaskan tugas-tugasnya dan kembali ke kampung halamannya. Di samping itu di kabuyutan ini ada 2 orang yang dianggap pernah terlibat dalam kehidupan yang kotor. Keduanya pernah menjadi perampok yang mengembara di luar kabuyutan mereka. Namun yang kemudian telah menyesali kehidupan gelap mereka dan di hadapan Ki Buyut dan para bebahu yang lain serta beberapa orang tetua di kabuyutan itu telah menyatakan kesediaan mereka menebus segala kesalahan mereka, karena mereka telah menodai nama baik kabuyutan mereka. Selain 3 orang bekas prajurit yang umurnya sudah mendekati setengah abad itu, 2 orang bekas perampok, maka ada 2 orang pembantu Ki Jagabaya yang dapat dianggap memiliki serba sedikit kemampuan sebagaimana Ki Jagabaya. Menjelang dini hari, Ki Buyut memang telah berhasil mengumpulkan 10 orang yang dianggap memiliki bekal. Kemudian Ki Buyut sendiri dan Ki Jagabaya. 2 orang ayah dari 2 orang bayi yang hilang itu. Ditambah dengan 3 orang anak muda yang kebetulan singgah di kabuyutan itu. Demikian mereka berkumpul, maka Ki Buyut telah membicarakannya dengan Mahisa Murti, Mahisa Pukat dan Mahisa Semu, apa yang sebaiknya mereka lakukan setelah ketiga anak muda itu mendapat gambaran tentang medan yang akan mereka hadapi. Nampaknya padang perdu itu memang harus mendapat perhatian jika ternyata padepokan itu letaknya tidak jauh dari tepi padang itu, berkata Mahisa Murti. Namun apakah kita tidak dapat menempuh jalan lain untuk mendekati padepokan itu?
Di sisi lain dari padepokan itu terdapat sebuah hutan kecil. Hutan yang tidak terlalu lebat yang memanjang di sebelah-menyebelah sebuah sungai yang tidak begitu besar. Sebuah sendang yang tidak terlalu luas terdapat di dalam hutan itu, berkata Ki Buyut. Sendang yang dialiri air dari sungai itu, bertanya Mahisa Murti. Bukan, jawab Ki Buyut. Malah sebaliknya. Dari sedang yang mempunyai mata air sendiri itu telah mengalir air yang menambah arus sungai itu semakin besar. Kita akan mendekati padepokan itu dari hutan. Kemungkinan untuk diketahui sebelum kita mendekati padepokan itu lebih kecil, berkata Mahisa Murti. Ki Buyut mengerutkan keningnya. Katanya, perjalanan yang sulit. Tetapi bahayanya jauh lebih kecil. Dari hutan itu kita akan dapat dengan cepat mencapai padepokan sebelum orang-orang di dalam padepokan itu menyadari apa yang telah terjadi, berkata Mahisa Murti kemudian. Ternyata orang-orang yang akan berangkat ke pedesaan kecil itu sependapat dengan Mahisa Murti. Sebagian dari mereka telah pernah melihat padang perdu ambal yang sering juga disebut ara-ara ambal. Sebuah padang perdu yang kering dan tandus. Di siang hari, debu berhamburan bagaikan kabut. Bahkan jika angin bertiup meskipun tidak terlalu keras, maka padang perdu ambal menjadi keputih-putihan oleh debu yang sangat lembut, yang justru sangat berbahaya bagi pernafasan mereka. Sekelompok orang itu akan mendekati padepokan itu dengan menempuh perjalanan di siang hari. Mereka akan menunggu di hutan itu sampai senja mulai turun. Untuk kepentingan bayi-bayi yang akan mereka lepaskan, maka mereka akan menyerang setelah gelap. Beberapa orang akan langsung mencari bayi itu. Sehingga dengan demikian maka kehadiran mereka tidak akan membuat bayi-bayi itu atau anak-anak yang lain dikorbankan. Setelah orang-orang yang akan pergi ke padepokan itu sependapat, maka mereka pun telah bersiap-siap. Meskipun orang bertubuh tinggi tegap itu belum sembuh dari luka-lukanya, tetapi ia telah dipaksa untuk ikut serta. Mereka akan menjadi penunjuk jalan sampai ke padepokan di sebelah ara-ara ambal itu. Ki Buyut telah menyiapkan bekal secukupnya. Mereka pun telah membagi diri dan menentukan tempat untuk berkumpul sebelum mereka menyergap padepokan itu. Setelah semuanya siap, maka perjalanan yang menentukan nasib dua orang bayi dan bahkan beberapa orang anak-anak itu pun dimulai. Di pagi yang cerah, 2-3 orang dalam kelompok-kelompok kecil telah berjalan menuju ke hutan yang panjang. Kemudian mereka akan menempuh perjalanan di hutan itu mendekati padepokan. Ternyata orang-orang yang ikut dalam kelompok itu memang memiliki pengalaman menurut jenis pekerjaan mereka masing-masing. Bekas prajurit yang ikut serta bersama mereka, rasa-rasanya telah teringat saat-saat mereka berangkat berperang. 2 orang bekas perampok yang ikut pula bersama mereka, seakan-akan telah mengenang kembali saat-saat yang sangat berbahaya. Namun mereka berbangga, bahwa saat itu mereka justru pada keadaan yang sebaliknya dari saat-saat mereka merampok. Mereka justru akan ikut serta menegakkan kemanusiaan dengan membebaskan anak-anak di padepokan itu. Perjalanan mereka ternyata berjalan lancar. Tidak ada hambatan apapun juga sehingga mereka memasuki hutan tipis yang panjang itu. Dengan hati-hati pula mereka menelusuri hutan itu mendekati sebuah padepokan yang terasing, karena terpisah oleh ara-ara ambal yang gersang. Semuanya dapat ditempuh seperti yang diperhitungkan. Mereka sempat beristirahat di tempat yang sudah ditentukan pula. Meskipun di hutan yang lembab, namun orang-orang yang berkumpul itu sempat beristirahat dengan baik. Apalagi Ki Buyut telah menyediakan bekal yang cukup pula bagi mereka. Menjelang senja, orang-orang itu telah berbenah diri. Mereka telah menyiapkan senjata mereka dengan sebaik-baiknya sehingga tidak akan mengecewakan. Kedua orang perampok yang pernah ditakuti karena kegarangannya itu masih tetap garang dengan senjata mereka. Seorang membawa bindi yang cukup besar, sedangkan yang lain membawa sepotong besi baja dengan juntai sehelai rantai yang tidak begitu panjang. Ia dapat mempergunakan senjatanya dengan 2 cara. Menggenggam tongkat bajanya sebagai tangkai rantainya, atau mempergunakan tongkat baja itu sebagai ujung juntai rantainya dan memegang senjatanya pada ujung rantainya. Demikianlah maka sejenak kemudian, Ki Buyut telah memberikan isyarat agar sekelompok orang itu mulai bergerak. Mereka mulai merayap keluar dari hutan, menuju ke padepokan yang sudah diselimuti oleh kegelapan. Orang-orang di dalam kelompok itu telah mengetahui kewajiban mereka masing-masing. Yang mendapat tugas untuk melindungi anak-anak yang ada di padepokan itu harus memasuki padepokan lewat jalan yang masih dicari. Agaknya mereka harus meloncati dinding.
Baru setelah mereka menemukan tempat bagi anak-anak di padepokan itu mereka memberikan isyarat agar yang lain memecahkan pintu regol atau cara lain untuk menarik perhatian para penghuni padepokan itu. Dalam kegelapan sekelompok orang itu bergerak mendekati padepokan dengan sangat berhati-hati. Mereka memperhitungkan penjagaan yang kuat di padepokan itu karena padepokan itu mempunyai kebiasaan yang aneh, yang dapat mengundang kehadiran orang lain untuk membuka rahasia padepokan itu. Itu telah mengetahui kewajiban mereka masing-masing. Yang mendapat tugas untuk melindungi anak-anak yang ada di padepokan itu harus memasuki padepokan lewat jalan yang masih dicari. Agaknya mereka harus meloncati dinding. Baru setelah mereka menemukan tempat bagi anak-anak di padepokan itu mereka memberikan. Karena itu, maka sebagian dari orang-orang yang mendekati padepokan itu harus merangkak dengan sangat berhati-hati menuju ke belakang padepokan itu. Mereka harus bekerja tanpa petunjuk sama sekali, karena belum ada seorang pun di antara mereka yang pernah memasuki dan mengenal sudut-sudut bangunan di dalam padepokan itu. Ternyata bahwa kehadiran Mahisa Pukat di antara mereka yang mendapat tugas untuk menyelamatkan anak-anak itu sangat berarti. Meskipun di antara mereka terdapat 3 orang bekas prajurit, tetapi umur mereka telah ada di sekitar setengah abad. Sehingga karena itu maka dukungan wadak mereka tidak lagi sebagaimana Mahisa Pukat yang muda. Demikian mereka berada di belakang padepokan, maka Mahisa Pukat telah berusaha mencari sebatang pohon yang cabang-cabangnya ada di atas dinding padepokan. Namun ternyata bahwa penghuni padepokan itu cukup cermat sehingga Mahisa Pukat tidak menemukannya. Karena itu, maka ia pun telah memberi isyarat agar kawan-kawannya terutama para bekas prajurit yang menyertainya, mengamati keadaan. Sejenak kemudian maka Mahisa Pukat telah meloncati ke atas dinding padepokan yang dibuat dari batang-batang kayu yang bulat utuh berjajar rapat. Dengan kemampuan yang tinggi, maka Mahisa Pukat mampu berada di atas dinding tanpa menimbulkan keributan. Dengan hati-hati Mahisa Pukat telah menelungkup merapat dinding padepokan itu. Untuk beberapa saat ia menunggu seakan-akan tidak bergerak sama sekali. Bernafas pun seolah-olah tidak dilakukannya. Mahisa Pukat dengan sebelah tangannya sempat memberikan isyarat kepada kawan-kawannya yang ada di luar, bahwa ada peronda yang sedang lewat di dalam dinding padepokan. Dengan demikian maka kawan-kawan mereka pun telah berusaha untuk mengaburkan dirinya dengan batang-batang perdu. Karena dinding padepokan itu tidak terlalu rapat, sehingga sengaja atau tidak sengaja, dalam keremangan malam itu tempat terbuka, para peronda itu akan mungkin melihat mereka. Tetapi para peronda itu ternyata tidak berhenti. Mereka ternyata tidak juga melihat Mahisa Pukat yang menelungkup di atas dinding itu. Demikian peronda itu lewat, maka Mahisa Pukat pun segera memberikan isyarat agar kawan-kawannya segera meloncati dinding yang memang agak tinggi itu. Tetapi ternyata mereka berhasil melakukannya meskipun ada di antara mereka yang sedikit mengalami kesulitan. Terutama kedua ayah dari anak-anak yang akan dibebaskan itu. Demikian mereka berada di lingkungan padepokan itu, maka mereka pun segera bergerak ke arah yang terlindung. Sejenak mereka mengatur pernafasan yang mengalir lebih cepat oleh ketegangan. Baru kemudian Mahisa Pukat telah membawa mereka untuk bergerak. Namun Mahisa Pukat kemudian telah membagi kelompoknya menjadi 2 kelompok yang lebih kecil. Satu kelompok terdiri dari 2 orang prajurit dan salah seorang ayah yang mencari anaknya, sedangkan sekelompok lagi terdiri dari Mahisa Pukat, seorang bekas prajurit dan satu dari kedua orang ayah yang mencari anaknya itu. Mereka pun kemudian telah membuat perjanjian untuk saling memberikan isyarat jika mereka menemukan tempat itu. Namun demikian kedua kelompok itu siap untuk berpisah, maka tiba-tiba saja mereka mendengar rengek seorang anak-anak yang agaknya terbangun di malam hari. Tetapi ternyata tidak terlalu lama. Terdengar pula suara perempuan yang berusaha untuk menenangkannya. Namun demikian tangis bayi itu terdiam, yang kemudian terdengar adalah isak seorang perempuan. Mahisa Pukat segera menyadari bahwa perempuan-perempuan yang ada di padepokan itu adalah perempuan-perempuan yang agaknya juga diambil dengan paksa sebagaimana anak-anak yang mereka rawat. Karena itu, maka Mahisa Pukat telah mengurungkan niatnya untuk memecah kelompoknya. Tetapi mereka telah membagi tugas. Mereka dengan hati-hati melihat keadaan barak yang agaknya dipergunakan bagi anak-anak yang masih terlalu kecil lewat manapun juga. Keenam orang itu justru berpencar di sekitar rumah itu. Namun mereka tetap berusaha bergerak di bawah bayangan kekelaman malam.
Salah seorang di antara ketiga orang bekas prajurit itu akhirnya menemukan sebuah lubang di dinding. Dengan hati-hati ia telah berhasil memperlebar lubang itu dan mengintip ke dalamnya. Dilihatnya dengan jelas apa yang ada di dalam barak itu. Sebuah amben dengan 3 orang perempuan yang berbaring. Namun mereka tidak tidur. Seorang lagi duduk sambil menangis terisak di bibir pembaringan. Sedangkan di sisi lain, beberapa orang kanak-kanak tidur di sebuah amben panjang. Di sisi yang lain lagi dari barak yang termasuk panjang itu terdapat amben yang besar. Di atasnya beberapa orang kanak-kanak yang lebih besar terbaring silang melintang. Di pintu terdapat 2 orang laki-laki yang berdiri dengan garang. Beberapa saat orang-orang itu hanya mondar-mandir saja. Namun kemudian seorang di antara mereka tidak sabar lagi. Ia pun kemudian melangkah mendekati perempuan yang terisak itu sambil membentak tertahan. "Kau mau diam atau tidak?" Perempuan itu memang menahan tangisnya. Tetapi isaknya tidak segera dapat hilang begitu saja. Karena itu, laki-laki yang garang itu membentak sekali lagi. "Jika dalam hitungan ke-10 kau tidak mau diam, maka kau akan aku seret dan aku lemparkan ke barak tempat para cantrik itu tidur. Aku tidak tahu akibat yang dapat terjadi atasmu, karena para cantik itu tahu pasti bahwa perempuan yang dilemparkan ke dalam barak mereka adalah hak mereka." Perempuan itu memang menjadi ketakutan. Karena itu, betapa sakit dadanya, ia pun segera terdiam. Bekas prajurit itu pun segera menemui kawan-kawannya. Mereka berganti-ganti telah mengintip dari lubang itu. Sehingga Mahisa Pukat pun telah melakukannya pula. Mahisa Pukat pun segera memberi isyarat kepada mereka untuk pergi ke pintu. 2 orang laki-laki itu harus dilumpuhkan lebih dahulu, kemudian mereka memasuki barak itu dan melindungi semua kanak-kanak yang ada di dalamnya. Mereka harus bertempur jika ada orang yang memasuki barak itu untuk mencelakai anak-anak itu. Sejenak mereka memperhatikan keadaan. Ketika malam menjadi semakin sepi, maka Mahisa Pukat pun telah memberikan isyarat untuk bertindak. Dengan hati-hati mereka telah pergi ke pintu barak. Mula-mula Mahisa Pukat meraba dan mengguncang pintu itu untuk mengetahui kekuatan pintu itu. Namun ia pun kemudian menyadari bahwa pintu itu tidak terlalu kuat. Pintu lerek yang terbuat dari bambu itu akan dapat dipecahkannya dengan sekali hentak. Sementara itu kawan-kawannya yang lain harus berjaga-jaga di luar. Terutama para bekas prajurit itu. 2 orang ayah dari 2 orang bayi itu akan segera mencari bayinya. Itu bukan berarti bahwa bayi-bayi yang lain akan dikorbankan. Sesaat kemudian, maka Mahisa Pukat pun telah memberikan isyarat. Sejenak kemudian, maka ia pun telah menghentakkan pintu itu dengan kakinya dialasi dengan tenaga cadangan di dalam dirinya. Sekali hentak, maka pintu itu memang telah roboh. Dengan sigapnya Mahisa Pukat meloncat masuk. Ia tidak memberi kesempatan kepada kedua orang laki-laki yang ada di dalam barak itu, yang agaknya 2 orang peronda yang sedang berkeliling lingkungan padepokan itu dan menemukan suara isak tangis seorang perempuan, sehingga ia pun singgah ke dalam barak itu. Bahkan kemudian telah terdengar tangis bayi pula. Perempuan yang terisak itu terdiam sejenak untuk menenangkan bayi yang terbangun. Namun ketika bayi itu terdiam, maka ia pun telah menangis lagi. Dengan cepat Mahisa Pukat telah melumpuhkan kedua orang laki-laki itu sebelum mereka sempat menarik senjatanya. Pukulan yang sangat keras rasa-rasanya telah mematahkan tulang iga seorang di antara mereka, sementara yang lain tidak sempat mengelak ketika Mahisa Pukat memukul keningnya, kemudian dengan sisi telapak tangannya memukul tengkuknya. Bersamaan dengan itu, maka seorang di antara bekas prajurit yang memang ditugaskan telah memberikan isyarat kepada orang-orang yang masih ada di luar. Dengan suara burung hantu yang nyaring dalam ganda 3 berturut-turut. 2 orang yang bertugas di pendapa pun mendengar suara burung hantu itu. Mereka pun telah menjadi curiga, sehingga perhatian mereka telah terpecah. Seorang memperhatikan pintu regol halaman, sementara yang lain memperhatikan arah suara burung hantu itu. Keduanya terkejut ketika tiba-tiba pintu regol pun telah retak pula. Beberapa orang tiba-tiba saja telah muncul di regol. Dengan cepat seorang di antara mereka telah meloncat ke sudut pendapa. Sejenak kemudian suara kentongan pun telah terdengar mengumandang di seputar padepokan yang terpencil itu. Beberapa orang memang telah menghambur keluar dari barak-barak mereka. Ternyata memang tidak terlalu banyak. Meskipun demikian jumlah mereka masih lebih banyak dari orang-orang yang datang ke padepokan itu. Mahisa Murti dan Ki Buyut berada di paling depan.
Dengan wajah tengadah mereka berhadapan dengan beberapa orang pemimpin dari padepokan itu. "Siapa kalian yang telah berani memasuki padepokanku, heh?" bertanya pemimpin padepokan itu. Tetapi sebelum Ki Buyut menjawab, tiba-tiba saja salah seorang dari bekas perampok itu maju selangkah sambil berkata, "Heh, jadi kau yang ada di padepokan ini?" Pemimpin padepokan itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun bertanya, "Siapa kau?" Bekas perampok itu tertawa. Katanya, "Kau tidak mengenal aku lagi atau kau pura-pura tidak mengenal aku? Jangan mengigau. Sebut namamu," bentak pemimpin padepokan itu. Perampok itu masih saja tertawa berkepanjangan. Ia justru memanggil kawannya yang juga bekas perampok sambil berkata, "Kau tentu pernah juga mendengar namanya. Bajak laut dari Bukit Batu." "Heh, gelar yang aneh bukan? Ia memang berasal dari Bukit Batu. Tetapi ia pun memang menjadi bajak laut yang disegani di pesisir utara. Bahkan daerah jelajahnya sampai ke pedalaman menyusuri Bengawan." "Tutup mulutmu," bentak pemimpin padepokan itu. "Sejak kapan kau berhenti menjadi bajak laut dan memilih tinggal di darat? Bahkan membuka sebuah padepokan?" bertanya bekas perampok itu tanpa menghiraukan sikap pemimpin padepokan yang gelisah itu. Pemimpin padepokan itu memang menjadi marah. Karena itu maka ia pun telah membentak, "Tutup mulutmu, atau aku akan mengoyakkannya." "Jangan marah," berkata bekas perampok itu. "Sejak dahulu aku memang kalah setingkat dari ilmumu. Tetapi kau tidak akan dapat sombong sekarang. Bersamaku adalah Ki Buyut dan Ki Jagabaya dari kebuyutanku. Ilmu mereka juga selapis lebih tinggi dari ilmuku." Pemimpin padepokan itu termangu-mangu sejenak. Namun tiba-tiba saja ia telah tertawa berkepanjangan. Katanya, "Jika beberapa waktu yang lalu ilmuku selapis lebih tinggi dari ilmumu, maka sekarang aku akan dapat melawan 10 orang bahkan lebih dari tataran orang yang kau sebut Ki Buyut dan Ki Jagabaya itu. Ilmuku telah berlipat ganda dari ilmu yang pernah kau kenal." Tetapi bekas perampok itu tertawa lagi. Tidak kalah kerasnya. Katanya, "Kita sama-sama orang yang pernah hidup dalam kegelapan nalar budi. Kita sama-sama ditahu bahwa mulut kita masing-masing memang tidak dapat dipercaya. Karena itu, kau tidak usah sombong. Persetan. Tetapi apa maksud kedatangan kalian ke padepokanku sekarang ini? Sekedar bunuh diri atau kalian memang mempunyai satu kepentingan tertentu?" bertanya orang itu. Sebelum Ki Buyut menjawab, maka bekas perampok itu ternyata telah mendahului, "Kami datang untuk mengambil anak-anak kami yang kau beli. Kami akan menebusnya dengan harga yang kau kehendaki." "Anak iblis," geram pemimpin padepokan itu. "Siapa yang mengatakan bahwa kami telah membeli anak-anak?" "Jangan ingkar," berkata bekas perampok itu. "Kami datang bersama-sama orang yang telah menjual anak-anak itu kepadamu. Tetapi ia dalam keadaan terluka. Nah, agar kau tidak mengalami nasib seperti orang itu, berikan saja anak itu dan kami akan membayar kembali harga yang telah kau bayar bagi anak itu dengan barangkali bunganya." "Tutup mulut kau kambing buruk," geram orang itu. "Kalian telah menghina padepokan ini. Karena itu, maka tidak seorang pun di antara kalian akan keluar dari lingkungan padepokan ini. Mereka yang masuk tanpa izin kami, maka mereka tidak akan pernah keluar. Mungkin namanya akan diperbincangkan orang, tetapi wadah kalian akan hancur dimakan binatang di hutan itu." "Kami datang dari hutan itu," jawab perampok itu. "Memang ada binatang buasnya. Tetapi binatang buas di hutan itu ternyata tidak sebuas kami. Ingat, kami datang dengan Ki Buyut dan Ki Jagabaya. Di samping itu bersama dengan bekas prajurit terpilih dan bekas perampok seperti aku ini. Selain itu, beberapa pengawal yang sudah mengalami latihan khusus dari Ki Jagabaya. Karena itu, jangan mencoba untuk melawan." "Diam kau," teriak pemimpin padepokan itu. Tanpa ragu-ragu maka ia pun berteriak, "Bunuh semua orang yang ada di dalam lingkungan padepokan ini. Jika mereka melawan, bunuh semua bayi, anak-anak dan perempuan yang ada di dalam barak itu." Bulu kuduk Mahisa Murti memang meremang. Tetapi ia berharap bahwa Mahisa Pukat akan dapat mengatasinya bersama ketiga orang bekas prajurit itu. Sebenarnya lah beberapa orang telah berlari ke barak anak-anak dan perempuan.
Namun mereka tidak dapat dengan mudah masuk ke dalam barak itu untuk setiap saat jika jatuh perintah, membunuh anak-anak dan perempuan yang ada di dalamnya. Tetapi bekas perampok itu tertawa lagi. Semakin keras. Katanya. Anak-anak yang kau maksud itu telah kami kuasai. Orang-orangmu yang berlari-lari ke barak anak-anak itu tidak akan pernah dapat bertemu dengan kau lagi. Cukup, pemimpin padepokan itu berteriak. Bunuh mereka sekarang. Sambil berkata. Heh, jadi kau yang ada di padepokan ini? Beberapa orang pengikutnya telah menghambur ke halaman. Namun orang-orang yang ada di halaman itu sudah bersiap menghadapi mereka. Mahisa Murti sempat berbisik kepada Mahisa Semu. Hati-hatilah. Nampaknya mereka orang-orang yang garang yang tidak mempergunakan otaknya untuk menilai langkah-langkahnya serta untuk mempertimbangkan baik dan buruk. Mahisa Semu mengangguk. Ia pun melihat watak itu dari sikap dan kata-kata pemimpin padepokan yang garang itu. Dalam benturan pertamanya bekas perampok itu tertawa keras-keras. Katanya, aku sudah rindu dengan permainan seperti ini. Aku memang menunggu untuk melakukannya namun dalam kedudukan yang sebaliknya dari yang pernah aku lakukan dahulu. Orang-orang padepokan itu menjadi semakin marah. Seorang di antara mereka telah melibat bekas perampok itu dengan garangnya. Namun bekas perampok itu ternyata telah menanggapinya sambil tertawa. Yang lain pun kemudian telah mulai terlibat dalam pertempuran pula. Bahkan Mahisa Murti dan Mahisa Semu pun telah bertempur pula melawan orang-orang padepokan itu. Ternyata mereka tidak ingin membuang-buang waktu. Karena orang-orang padepokan itu telah mendapat perintah untuk membunuh lawan-lawannya, maka mereka langsung mempergunakan senjata mereka tanpa ragu-ragu. Mereka benar-benar ingin membunuh orang-orang yang telah memasuki padepokan mereka seluruhnya. Sementara itu pemimpin padepokan itu masih saja menyaksikan pertempuran dari pendapa bangunan induk di padepokannya. Ia terlalu percaya kepada orang-orangnya, sehingga ia menduga bahwa dalam waktu singkat orang-orangnya tentu akan segera dapat membunuh orang-orang yang telah memasuki padepokannya itu. Tetapi dugaannya itu ternyata telah mengecewakannya. Orang-orangnya tidak segera dapat menyelesaikan orang-orang yang memasuki padepokannya dengan paksa itu. Dua orang bekas perampok itu ternyata memiliki kemampuan yang memadai. Bahkan bekas perampok yang berpengalaman sangat luas dalam dunia kekerasan itu telah berhasil mendesak lawan masing-masing. Bahkan seorang di antaranya masih saja berteriak-teriak sambil tertawa keras-keras. Sementara itu senjatanya yang mendebarkan jantung masih saja berputaran dengan dahsyatnya. Sedangkan bekas perampok yang seorang lagi ternyata lebih banyak menggerakkan senjatanya daripada membuka mulutnya. Namun diam-diam ia telah berhasil mendesak lawannya sehingga melekat dinding. Lawannya tiba-tiba saja telah menjadi ketakutan. Dalam keremangan malam ia melihat mata bekas perampok itu menyala. Tetapi bekas perampok itu tidak segera mengayunkan senjatanya untuk membunuhnya. Dengan nada rendah ia menggeram. Aku sudah terlalu banyak membunuh orang. Lepaskan senjatamu agar kau tidak aku bunuh. Orang yang sudah tidak sempat mengelak lagi itu termangu-mangu. Namun sesuatu telah bergetar di hatinya. Orang yang akan dibunuhnya itu mendapat kesempatan lebih dahulu untuk melakukannya. Tetapi ia tidak berbuat demikian atasnya. Cepat, bentak bekas perampok itu. Atau aku benar-benar harus membunuhmu. Orang yang sudah melekat dinding itu termangu-mangu. Namun tiba-tiba saja seorang kawannya sempat meloncat mendekat dan mengayunkan senjatanya mengarah kepada bekas perampok itu. Tetapi bekas-bekas perampok itu menyadari bahaya yang datang mengancamnya, sehingga ia masih sempat mengelakkan diri dari ayunan senjata orang itu. Dengan demikian maka bekas perampok itu telah berganti lawan. Tetapi sejenak kemudian, maka bekas perampok itu telah berhasil mendesak lawannya itu pula, sementara orang yang tidak dibunuhnya itu hanya termangu-mangu saja. Ia masih saja dibayangi oleh sikap lawannya yang tidak membunuhnya itu meskipun ada kesempatan. Namun jumlah orang-orang padepokan itu memang lebih banyak. Karena itu, maka keadaan pertempuran itu rasa-rasanya masih saja seimbang. Ki Buyut dan Ki Jagabaya yang juga telah terlibat dalam pertempuran telah mengerahkan kemampuan mereka. Ki Buyut memang memiliki kelebihan dari lawannya. Tetapi Ki Jagabaya ternyata mendapat lawan yang lebih baik, sehingga ia telah terdesak dan mengalami kesulitan. Apalagi anak-anak muda yang menyertai mereka. Tetapi Mahisa Semu yang muda itu ternyata telah berhasil mendesak lawannya.
Bahkan ia telah dipaksa untuk bertempur melawan dua orang. Untunglah keduanya bukan orang-orang terbaik di padepokan itu. Sementara itu Mahisa Murti ternyata telah berloncatan dari satu putaran pertempuran ke putaran yang lain. Bagaimanapun juga ia merasa berkewajiban untuk membantu orang-orang padukuhan yang mengalami kesulitan dalam pertempuran itu. Selagi pemimpin padepokan itu belum turun langsung ke medan. Bekas perampok yang ternyata banyak berbicara itu telah mendapat lawan yang termasuk tataran yang tinggi di padepokan itu. Namun bekas perampok itu masih saja sempat bertempur sambil tertawa, berteriak-teriak dan kadang-kadang dengan sengaja membakar perasaan lawannya, sehingga lawannya benar-benar menjadi marah dan kehilangan kendali perasaannya. Dalam pada itu, beberapa orang dari antara orang-orang padepokan itu memang telah menuju ke barak tempat mereka menyimpan anak-anak. Namun langkah mereka segera tertahan oleh para bekas prajurit. Meskipun umur mereka rata-rata sudah berkisar pada pertengahan abad, tetapi pengalaman mereka telah membantu mereka mengatasi kesulitan. Ternyata ketiga orang bekas prajurit itu masih mampu menyatukan diri dalam pertempuran melawan 5 orang sekaligus. Sementara itu seorang lagi di antara mereka telah berlari langsung menuju ke pintu barak. Namun langkahnya terhenti karena Mahisa Pukat tiba-tiba saja telah berdiri di muka pintu. "Setan," geram orang itu. "Siapa kau?" "Aku salah seorang pengawal padukuhan. Kami, keluarga anak-anak yang kau kumpulkan di sini ingin mengambil mereka kembali," jawab Mahisa Pukat. Sejenak kemudian maka pertempuran yang sengit pun telah terjadi. Mahisa Murti harus meningkatkan kemampuannya untuk melawan pemimpin padepokan yang ternyata memang berilmu tinggi itu. Sementara itu karena Mahisa Murti harus bertempur melawan pemimpin padepokan itu, maka Ki Buyut dan orang-orangnya, termasuk kedua orang bekas perampok itu, harus menghadapi lawan-lawan mereka tanpa bantuan anak muda itu. Beruntunglah mereka, bahwa sebelumnya Mahisa Murti telah dapat mengurangi meskipun baru sebagian kecil dari kekuatan lawan-lawannya. Yang sedikit itu ternyata telah memberikan pengaruh. Karena dengan demikian maka Ki Buyut dan orang-orangnya telah dikurangi bebannya. Namun karena jumlah lawan yang menjadi semakin banyak, maka Ki Buyut dan orang-orangnya semakin lama menjadi semakin terkuras tenaganya. Mereka harus mengerahkan kekuatan dan kemampuan mereka. Apalagi mereka yang harus bertempur melawan lebih dari seorang, sebagaimana Mahisa Semu. Tetapi karena Mahisa Semu telah ditempa oleh pengalaman yang meskipun tidak terlalu banyak, tetapi cukup luas serta latihan-latihan yang berat, maka ia masih mampu mengatasi desakan lawannya. Tetapi beberapa orang yang lain, justru telah mulai terdesak. Bekas perampok yang seorang, yang harus melawan 2 orang bahkan kadang-kadang 3 orang, memang harus bekerja keras untuk mengatasinya. Ketika tenaga Ki Buyut dan orang-orangnya mulai susut, maka mereka benar-benar menjadi semakin terdesak, sementara Mahisa Murti telah terikat dalam pertempuran melawan pemimpin padepokan yang mampu melihat kemampuan ilmu Mahisa Murti untuk menghisap kekuatan dan kemampuan lawannya. Karena itu, maka pemimpin padepokan itu telah mengerahkan kecepatan geraknya untuk menghindari benturan dan bahkan sentuhan dengan senjata anak muda itu. Dalam keadaan yang semakin sulit itulah, maka Mahisa Pukat telah hadir di halaman. Untuk beberapa saat ia melihat apa yang terjadi. Ternyata bahwa Ki Buyut dan orang-orangnya memang mulai terdesak. Kekuatan mereka pun ternyata mulai surut meskipun lawan-lawan mereka tidak memiliki ilmu yang dapat menghisap ilmu mereka. Namun karena jumlah lawan yang lebih banyak, maka mereka harus mengerahkan tenaga yang sebesar-besarnya. Dengan demikian maka tenaga mereka pun menjadi cepat terkuras. Mahisa Pukat tidak dapat menunggu lebih lama lagi. Ia harus segera turun ke medan sebelum terlambat. Sebelum jatuh korban. Mahisa Pukat dengan serta-merta telah meloncat memasuki arena ketika melihat seorang di antara anak muda pengawal Ki Jagabaya itu jatuh terlempar dari arena dengan luka yang dalam di pundaknya. Mahisa Pukat sempat menangkap orang yang terlempar itu, sehingga orang itu tidak jatuh terpelanting. Perlahan-lahan Mahisa Pukat meletakkannya di pinggir arena sambil berdesis. "Jangan bergerak-gerak agar darahmu tidak terlalu banyak mengalir." Orang itu tidak menjawab. Tetapi ia mematuhi pesan itu dan berusaha untuk tidak bergerak sama sekali. Meskipun demikian senjatanya masih tetap tergenggam di tangannya. Kedudukan Ki Buyut menjadi semakin sulit ketika jumlah mereka telah berkurang meskipun hanya 2 orang. Mahisa Murti yang terikat dengan lawannya yang baru dan seorang pengawal Ki Jagabaya.
Namun Ki Buyut menarik nafas dalam-dalam ketika dilihatnya Mahisa Pukat memasuki arena sambil berteriak. Orang-orang yang ada di barak anak-anak sudah kami habiskan. Orang-orang kita sedang menolong para bayi dan perempuan yang telah diculik dan disimpan dengan paksa di padepokan ini. Persetan, geram pemimpin padepokan itu. Kau jangan membual. Jika belum terjadi, aku tidak akan ada di sini, jawab Mahisa Pukat sambil berloncatan sebagaimana dilakukan oleh Mahisa Murti. Keduanya ternyata mempunyai perhitungan yang sama untuk mengurangi kekuatan dan kemampuan lawan, karena ternyata mereka menjadi semakin mendesak. Mahisa Pukat dengan senjatanya telah membentur setiap senjata lawan yang sempat disentuhnya. Siapa saja tanpa memilih. Sekali-sekali bahkan Mahisa Pukat telah mengikat seorang lawan dalam pertempuran yang cepat. Sementara itu pemimpin padepokan yang sedang bertempur melawan Mahisa Murti itu telah meloncat mengambil jarak. Tiba-tiba saja ia sudah berada di pendapa lagi. Sekilas ia berusaha mengamati Mahisa Pukat yang bertempur dengan cara dan gaya yang sama dengan Mahisa Murti. Karena itu, maka pemimpin padepokan itu pun telah berteriak. Hati-hati dengan anak muda itu. Ia memiliki ilmu yang paling licik yang pernah aku kenal. Ia dapat mencuri ilmu dan kekuatan yang ada di dalam diri kalian. Jangan sampai bersentuhan meskipun hanya senjata kalian dengan senjatanya. Orang itu tidak sempat berbicara lebih panjang. Mahisa Murti dengan cepat telah meloncat menyusulnya dan langsung menyerangnya dengan garang, sehingga orang itu harus berloncatan menghindar. Namun pernyataannya itu telah membuat para pengikutnya menjadi sangat berhati-hati. Bahkan 3 orang telah membentuk sebuah kelompok untuk mencegah Mahisa Pukat berloncatan dengan senjatanya untuk membentur senjata-senjata orang-orang padepokan itu. Orang itu sama sekali tidak menghiraukan peringatan Mahisa Murti. Bahkan ia telah meningkatkan ilmunya sehingga pertempuran itu pun menjadi semakin sengit. Agaknya orang yang memimpin padepokan itu telah meningkatkan ilmunya sampai ke puncak. Karena itu, maka katanya, kalian telah membunuh dan menghancurkan padepokanku, bahkan jika yang kau katakan itu benar, bahwa anak-anakku telah kalian kuasai, maka aku tidak mempunyai pilihan lain. Aku bunuh kalian, atau aku akan mati di sini. Kau dapat memikirkan langkah yang paling baik, teriak Mahisa Pukat. Tetapi orang itu tidak menghiraukannya. Karena ia memang tidak ingin bersentuhan dengan Mahisa Murti untuk menghindarkan diri dari kemungkinan kehilangan tenaga dan ilmunya, maka orang itu telah mengambil langkah yang menurut penilaiannya paling baik. Bahkan satu-satunya kemungkinan yang dapat dilakukannya. Ketika Mahisa Murti menyerangnya dengan garang, maka orang itu telah meloncat mengambil jarak sejauh-jauh dapat dilakukannya. Bahkan orang itu telah meloncat ke halaman samping di antara beberapa jenis tanaman perdu. Mahisa Murti tidak mau kehilangan lawannya. Karena itu, maka ia pun telah menyusulnya, meloncat ke halaman samping. Tetapi Mahisa Murti terkejut. Ia melihat orang itu menggerakkan tangannya dengan cepat. Seperti kilat, sesuatu telah terbang dari telapak tangan orang itu menyambar Mahisa Murti. Mahisa Murti menggeliat. Untunglah bahwa ia ternyata mampu menghindari serangan itu. Sebilah pisau kecil yang tersentuh cahaya obor yang terpancang di regol bagian dalam dan di pendapa, sehingga cahayanya tidak cukup terang, namun cukup memberikan isyarat kepada Mahisa Murti akan bahaya yang menyambarnya. Tidak hanya sekali. Pisau itu telah disusul lagi dengan lontaran pisau berikutnya. Sambaran senjata itu ternyata benar-benar telah menggetarkan jantung Mahisa Murti. Pisau itu terbang demikian cepatnya, sehingga merupakan serangan yang sangat berbahaya. Ternyata Mahisa Murti tidak mendapat kesempatan untuk mendekat. Serangan-serangan datang bagaikan arus banjir yang deras. Beruntun susul menyusul. Berapa puluh pisau yang dibawanya, bertanya Mahisa Murti di dalam hatinya. Namun Mahisa Murti harus mengambil sikap. Ia tidak dapat membiarkan dirinya diserang tanpa membalas, bahkan tanpa batas. Pisau-pisau itu seakan-akan mengalir tidak habis-habisnya. Karena itu, maka Mahisa Murti telah mengambil keputusan yang keras untuk menghindarkan dirinya dari akibat yang paling buruk. Ketika sekali lagi ia memberikan peringatan tetapi tidak dihiraukan sama sekali, bahkan hampir saja lehernya disambar oleh sebuah pisau kecil, maka Mahisa Murti benar-benar kehilangan kesabaran. Tanpa ada pilihan lain Mahisa Murti telah mengeterapkan ilmunya yang dahsyat. Ilmu yang mampu melontarkan kekuatan yang luar biasa dari dalam dirinya ke sasaran.
Karena itu, ketika orang itu siap melontarkan pisaunya lagi, maka Mahisa Murti pun telah menghentakkan tangannya dengan telapak tangan terbuka ke arah lawannya. Satu kekuatan yang dahsyat telah terlontar menyambar lawannya itu tanpa dapat dihindarinya. Akibatnya memang parah sekali. Seolah-olah telah terjadi satu ledakan. Lawannya itu telah terpental beberapa langkah surut. Jatuh terlentang dengan tubuh yang seakan-akan terluka oleh hembusan api yang menyala. Terdengar teriakan nyaring. Namun kemudian sepi. Mahisa Murti menarik nafas dalam-dalam. Ia merasakan teriakan terakhir lawannya adalah ungkapan kemarahan, dendam dan kebencian tanpa batas. Sejenak suasana yang tegang itu menjadi semakin tegang. Bahkan angin malam pun rasa-rasanya telah berhenti bertiup. Suara-suara malam pun bagaikan telah terputus pula. Tidak ada suara jengkerik, belalang atau angkup bunga nangka. Baru kemudian terdengar Mahisa Murti melangkah perlahan-lahan mendekati lawannya yang terbaring diam beberapa langkah dari tempatnya berdiri di saat ia dikenai ilmu Mahisa Murti yang mendebarkan itu. Dengan demikian maka pertempuran pun telah selesai. Sebagian dari penghuni padepokan itu memang telah terbunuh dan terluka cukup parah. Untuk beberapa saat Ki Buyut sibuk dengan orang-orangnya. Ternyata tidak hanya 1-2 orang yang terluka. Kedua orang bekas perampok itu pun telah terluka pula meskipun tidak terlalu parah. Tetapi seorang di antara anak-anak muda memang telah terluka parah. Sehingga orang itu memerlukan perawatan yang khusus dari kawan-kawannya. Dalam pada itu, maka Ki Buyut pun telah mengatur orang-orangnya pula. Mereka harus membantu orang-orang padepokan itu yang terluka di samping mengurusi kawan-kawan mereka sendiri. 1-2 orang penghuni padepokan itu terluka tidak terlalu parah, sehingga orang-orang itu akan dapat diserahi tugas untuk merawat kawan-kawannya yang parah dan mengubur kawan-kawannya yang terbunuh. Mereka yang dengan cerdik menjatuhkan diri meskipun hanya terluka tidak terlalu parah, ternyata telah dapat menyelamatkan diri. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Dalam pada itu, Ki Buyut dan orang-orangnya memang tidak dengan tergesa-gesa meninggalkan tempat itu. Ia sempat berbicara dengan beberapa orang yang masih mungkin diajak berbicara di antara orang-orang padepokan itu. Dalam kesempatan itu, Ki Buyut telah memberikan kesempatan kepada orang-orangnya untuk beristirahat. Terutama mereka yang terluka meskipun tidak parah. Bahkan seorang di antara bekas perampok yang juga terluka lengannya itu masih sempat berkata lantang. "Siapa yang akan merebus minuman buat kami?" 3 orang bekas prajurit yang ikut membebaskan anak-anak itu telah berkumpul pula dengan kawan-kawannya. Seorang di antara mereka berkata, "Ada perempuan di barak anak-anak. Mereka tentu bersedia merebus air buat kita. Tentu dengan imbalan." "Apa imbalannya?" bertanya bekas perampok itu. "Mereka ingin kita bebaskan seperti anak-anak," jawab bekas prajurit itu. "Tentu," jawab bekas perampok itu. "Mereka akan kita bebaskan." Namun tiba-tiba saja ia berkata pula, "Tetapi sudah tentu segala sesuatunya terserah kepada Ki Buyut." Ki Buyut memang belum mengambil keputusan. Namun dalam pada itu, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah membantu mengobati orang-orang kabuyutan yang terluka. Tetapi juga orang-orang padepokan itu. Karena menurut kedua anak muda itu, tidak semua orang padepokan itu mutlak bersalah. Mahisa Semu agaknya memerlukan beberapa saat untuk beristirahat. Anak muda itu tidak terluka, kecuali sebuah goresan kecil di pundaknya. Tetapi darah yang mengalir di luka itu segera menjadi pampat. Namun agaknya anak muda itu telah mengerahkan segenap kekuatannya sehingga ia memerlukan waktu untuk beristirahat sebaik-baiknya, agar nafasnya tidak terputus karenanya. Beberapa orang padepokan itu memang merasa semakin baik ketika mereka telah mengobati luka-lukanya. Tetapi mereka masih belum dapat berbuat banyak atas kawan-kawan mereka yang terluka lebih parah dan apalagi yang terbunuh. Di dapur, beberapa orang perempuan yang untuk beberapa lama telah menjadi tawanan dan bahkan tidak lebih daripada budak-budak yang harus melakukan segala perintah orang-orang padepokan itu, sedang merebus air dan bahkan menanak nasi. Beras memang tidak kekurangan. Bahkan bahan-bahan makanan yang lain pun melimpah di padepokan itu. Menjelang fajar, maka orang-orang yang ada di padepokan itu setelah membersihkan diri di belumbang sempat makan nasi hangat dan minum minuman panas dengan gula kelapa. Dengan demikian maka tubuh mereka pun menjadi segar.
Ternyata Ki Buyut juga memberikan kesempatan kepada orang-orang padepokan itu untuk melakukan hal yang sama. Namun ketika kemudian fajar menyingsing, maka orang-orang padepokan itu harus bekerja keras untuk mengumpulkan kawan-kawannya yang terluka dan terbunuh. Sementara itu keadaan mereka sendiri pada umumnya masih belum terlalu baik. Tetapi ternyata bahwa orang-orang Kabuyutan tidak membiarkan orang-orang yang masih lemah itu bekerja sendiri. Mereka ternyata telah ikut membantu meskipun tidak dengan sepenuh hati. Sementara itu Ki Buyut telah berbicara dengan beberapa orang yang dianggap dapat memberikan keterangan yang diperlukan tentang para penghuni padepokan itu. Para pemimpinnya dan anak-anak yang ada di dalamnya. Menurut kesimpulan Ki Buyut, orang yang paling bertanggung jawab dalam persoalan penculikan anak-anak itu adalah pemimpin padepokan yang telah terbunuh dalam pertempuran. Beberapa orang pemimpin yang lain dengan setia melakukan semua perintah pemimpinnya, karena mereka merasa takut bahwa mereka akan tersingkir. 3 orang pemimpin padepokan itu yang mempunyai sikap lain dengan pemimpinnya, seorang demi seorang telah terbunuh tanpa diketahui pembunuhnya dan sebab-sebabnya. Kami memang hidup dalam suasana ketakutan, berkata salah seorang di antara orang-orang yang terluka itu. Ki Buyut mengangguk-angguk. Bahkan akhirnya Ki Buyut mengambil satu kesimpulan bahwa ia tidak akan menangkap semua orang isi padepokan yang tersisa. Bahkan Ki Buyut memberikan kesempatan orang-orang itu untuk mengembangkan padepokan itu namun dengan watak yang berbeda. Kebuyutanku tidak terlalu jauh dari tempat ini, berkata Ki Buyut. Kami akan dapat mengawasi perkembangan kabuyutan ini. Orang-orang yang tersisa itu pun telah berjanji untuk melakukan semua pesan Ki Buyut, karena sebenarnya lah bahwa mereka juga tidak tahu apa yang telah terjadi di padepokan itu sebenarnya. Namun dalam pada itu, Ki Buyut telah dibebani tugas yang cukup berat. Ia harus menyelamatkan anak-anak dan perempuan yang ada di padepokan itu. Beberapa orang perempuan dengan jelas dapat menyebut asal-usul mereka. Tetapi beberapa orang anak yang ada di padepokan itu sama sekali tidak tahu menahu tentang diri mereka sendiri. Bahkan anak-anak yang sudah tumbuh menjelang remajanya pun sulit untuk mengatakan dari manakah mereka telah diambil. Baiklah, berkata Ki Buyut. Kita akan membawa semuanya ke Kabuyutan. Dari Kabuyutan kita akan mengatur perjalanan mereka kembali ke tempat asal mereka. Dengan demikian, maka Ki Buyut dan orang-orangnya memerlukan waktu yang agak panjang untuk mempersiapkan orang-orang perempuan dan anak-anak yang ada di padepokan itu. Karena itu, maka Ki Buyut dan orang-orangnya telah memerlukan untuk tinggal semalam lagi di padepokan itu. Kecuali untuk mempersiapkan segala sesuatunya, yang 1 malam lagi itu juga memberi kesempatan orang-orang yang terluka beristirahat cukup banyak. Apalagi seorang di antara anak muda yang terluka agak parah itu. Dengan beristirahat sebaik-baiknya, maka keadaannya menjadi berangsur baik. Sedangkan bekas perampok yang juga terluka itu seakan-akan tidak merasakan sejak semula meskipun dagingnya telah terkoyak. Di malam hari, orang-orang yang tidak terluka serta mereka yang hanya tergores kecil, diwajibkan untuk ikut berjaga-jaga bergantian. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun ikut pula bergantian bersama-sama dengan beberapa orang yang lain. Sementara itu Mahisa Semu seperti juga orang-orang yang terluka lainnya, mendapat kesempatan untuk tidur semalam suntuk. Memang tidak terjadi sesuatu di malam itu. Menjelang fajar maka segala sesuatunya telah dipersiapkan. Bersama perempuan dan anak-anak, iring-iringan yang akan meninggalkan padepokan itu dan menuju ke Kabuyutan memerlukan waktu yang lebih panjang. Namun Ki Buyut telah memutuskan untuk kembali ke Kabuyutan lewat jalan yang mereka tempuh ketika mereka berangkat. Melalui hutan panjang untuk menghindari perhatian yang berlebihan dari orang-orang padukuhan. Ketika kemudian matahari terbit serta anak-anak telah mendapat makan pagi secukupnya, maka perempuan dan anak-anak di padepokan itu telah mengikuti Ki Buyut menuju Kabuyutan. Ki Buyut memang memerlukan waktu beberapa hari untuk menyebarkan pengumuman ke padukuhan-padukuhan di lingkungan Kabuyutannya, atau di lingkungan Kabuyutan lain. Mereka yang merasa kehilangan sejak 2-3 tahun yang lalu, diharap berhubungan dengan Ki Buyut atau bebahu yang ditunjuk. Namun Ki Buyut pun harus berhati-hati. Mungkin orang yang datang mengaku mempunyai anak yang pernah hilang itu hanya sebuah permainan saja. Beruntunglah jika orang-orang yang datang mengaku mempunyai keluarga itu benar-benar berniat baik. Jika tidak, maka anak yang dilepaskan dengan susah payah akan jatuh ke tangan orang-orang tua yang kurang bertanggung jawab. Dan bahkan dengan tujuan yang buruk pula.
Kepada orang-orang yang akan ditinggalkan, Ki Buyut berpesan, agar pengalaman pahit itu dapat menjadi pelajaran dalam hidup mereka selanjutnya. Kali ini kami bebaskan meskipun beberapa orang kawan kalian terpaksa terbunuh. Namun pada kesempatan lain, kami akan bertindak lain pula. Mungkin seisi padepokan ini harus dibersihkan sama sekali. Orang-orang padepokan itu pun berjanji bahwa mereka tidak akan melakukannya lagi. Mereka pun sebenarnya tidak banyak ikut campur atas rencana pemimpinnya, karena mereka sama sekali tidak berhak berbuat apapun kecuali melaksanakan segala perintah. Demikianlah, maka Ki Buyut telah mulai dengan perjalanannya. Mahisa Murti, Mahisa Pukat dan Mahisa Semu telah diminta oleh Ki Buyut untuk tetap berada di kabuyutan itu beberapa hari menunggu sampai saatnya anak-anak itu diambil oleh mereka yang berhak. Perjalanan kembali ke kabuyutan lewat hutan itu memang sulit. Apalagi bagi perempuan dan anak-anak. Tetapi perjalanan itu adalah perjalanan yang terbaik ditempuh. Beberapa orang anak-anak masih harus didukung. Bahkan ada pula yang masih terlampau kecil, sehingga harus digendong dengan selendang oleh perempuan-perempuan yang ikut dibebaskan itu. Tetapi betapapun beratnya perjalanan itu, perempuan-perempuan yang ada di dalam iring-iringan itu tetap merasa bergembira, karena jalan yang berat itu adalah jalan menuju ke kebebasan. Betapa menderitanya mereka di padepokan itu. Lahir dan batin. Mereka benar-benar diperlakukan sebagai budak bahkan seperti binatang. Untuk menjaga agar anak-anak itu tidak kelaparan di perjalanan, Ki Buyut yang juga mempunyai beberapa orang anak itu telah memerintahkan perempuan-perempuan itu membawa makanan. Bahkan kedua orang bekas perampok itu pun telah ikut pula membawa makanan. Bukan mereka saja, anak-anak muda yang ada bersama mereka pun tidak ketinggalan, sehingga makanan yang mereka bawa cukup tidak saja untuk anak-anak, tetapi untuk semuanya. Namun di antara anak-anak muda itu ada yang harus dipapah berganti-ganti. Keadaannya memang agak berat. Namun Ki Buyut yakin bahwa anak muda itu akan dapat tertolong jiwanya. Ternyata bahwa mereka memerlukan waktu sehari penuh untuk menempuh perjalanan panjang itu. Mereka memang beberapa kali harus beristirahat. Akhirnya perjalanan yang berat itu dapat diakhiri. Anak muda yang terluka parah itu memang menjadi semakin berat. Tetapi seorang yang menguasai pengetahuan tentang obat-obatan yang terbaik di kabuyutan itu telah dipanggil untuk secara khusus merawat anak muda itu. Demikian mereka memasuki halaman Banjar, maka perempuan-perempuan itu merasakan udara kebebasan yang segar di pusat paru-paru mereka. Diam-diam mereka mengucap syukur kepada Yang Maha Agung, bahwa pada suatu saat telah dikirim beberapa orang untuk membebaskan mereka. Letih dan sengatan panas matahari yang membakar telah mereka lupakan. Apalagi setelah mereka mendapat kesempatan untuk mandi dan membenahi pakaian mereka. Di Banjar, mereka mendapat pelayanan yang wajar. Tidak lagi sebagai budak. Tetapi mereka adalah orang-orang yang bebas sebagaimana orang lain. Namun justru kabuyutan itu justru telah mempunyai pekerjaan yang termasuk berat. Mereka harus menyebarkan wara-wara sejauh-jauh dapat dijangkau tentang penemuan mereka. Anak-anak dari bayi sampai anak-anak yang menjelang remaja. Sementara itu, Ki Buyut telah minta kepada perempuan-perempuan itu untuk beberapa lama tinggal di kabuyutan untuk merawat anak-anak yang belum diambil oleh orang tua mereka, karena perempuan-perempuan itu sudah dikenal oleh anak-anak itu selama di padepokan. Ternyata perempuan-perempuan itu sama sekali tidak berkeberatan. Mereka menganggap bahwa mereka memang mempunyai kewajiban sebagai ucapan terima kasih mereka kepada orang-orang kabuyutan itu. Demikianlah maka Ki Buyut pun telah memerintahkan beberapa orang anak muda untuk menghubungi kabuyutan-kabuyutan yang lain. Mereka memberitahukan bahwa ada beberapa orang anak-anak yang telah mereka bebaskan. Karena itu, jika kabuyutan itu pernah merasa kehilangan anak-anak, maka mereka dapat berhubungan dengan Ki Buyut atau orang-orang yang diserahi tugas untuk mengurusnya. Pemberitahuan itu memang cukup membuat beberapa kabuyutan menjadi gempar. Apalagi jika kabuyutan itu memang pernah kehilangan anak-anak. Dengan demikian maka beberapa orang telah datang untuk melihat apakah ada di antara anak-anak itu anak-anak mereka yang pernah hilang. Satu-satu anak-anak itu telah kembali kepada orang tuanya. Untuk meyakinkan Ki Buyut, maka orang tua yang mengambil anak-anak selalu diikuti atau diantar oleh bebahu kabuyutan mereka. Namun sampai saat terakhir, masih ada seorang anak yang ternyata tidak mendapat perhatian dari siapapun juga.
Anak itu seakan-akan memang anak yang tidak beribu dan tidak berbapa lagi. Perempuan-perempuan yang merawatnya juga tidak tahu dari mana anak itu datang. Anak yang sudah menginjak umur 6 tahun itu juga tidak dapat memberitahukan apapun tentang dirinya. Dari perempuan-perempuan yang ada di padepokan itu mereka mengetahui bahwa anak itu sudah ada di padepokan sekitar 1 tahun. Masih belum banyak pengaruh yang mencengkamnya, berkata salah seorang dari perempuan itu. Apalagi anak itu nakal sekali. Kadang-kadang ia memang diikat dan dipukuli. Tetapi ia tidak dengan mudah dapat ditundukkan. Ki Buyut termangu-mangu. Jika tidak ada orang yang mengambilnya, maka anak itu harus menjadi tanggungan kabuyutan. Namun siapakah yang akan dapat mengurusnya sehari-hari? Anak itu nampaknya memang nakal dan keras kepala. Dalam pada itu, karena sudah ditunggu sampai lebih dari 2 pekan tidak ada yang mengambilnya, maka Mahisa Murti, Mahisa Pukat dan Mahisa Semu telah membicarakannya pula. Jika memang tidak ada yang mengambilnya, biarlah kita mengambil anak itu, berkata Mahisa Murti. Apakah anak itu tahan berjalan demikian jauhnya, bertanya Mahisa Semu. Kita akan mendukungnya berganti-ganti, jawab Mahisa Pukat yang nampaknya juga tertarik kepada anak itu. Mahisa Semu mengangguk-angguk. Katanya, baiklah. Aku akan ikut mendapat giliran. Akhirnya mereka menyatakan kepada Ki Buyut kesediaan mereka untuk membawa anak-anak itu, memeliharanya dan membesarkannya. Ki Buyut justru termangu-mangu. Dengan nada rendah ia bertanya, apakah kalian akan dapat menjaganya? Kecuali anak ini memang nakal, bukankah kalian masih akan menempuh perjalanan yang panjang? Mahisa Murti dengan yakin menjawab, kami akan bersungguh-sungguh memperhatikannya. Kami berjanji untuk membuatnya menjadi seorang anak yang baik meskipun kami tidak tahu jalur keturunannya. Tetapi pengaruh tuntunan dari orang-orang terdekat tentu akan terasa sangat besar. Ki Buyut mengangguk-angguk. Namun demikian ia masih berkata, anak-anak muda, jika kalian memang berniat untuk membawanya, kami di kabuyutan ini memang tidak berkeberatan, karena memang tidak seorang pun yang mengaku sebagai orang tuanya. Mungkin anak itu diambilnya dari tempat yang jauh atau alasan apapun. Tetapi aku minta, pada waktu tertentu, 3 atau 4 tahun lagi, anak itu dibawa kemari. Mungkin ada perkembangan tertentu tentang keluarganya atau persoalan-persoalan lain yang berhubungan dengan anak-anak itu. Baiklah Ki Buyut, berkata Mahisa Murti. Sekitar 3 atau 4 tahun lagi, kami akan membawa anak itu kemari. Ia tentu sudah menjadi lebih besar. Perkembangan pribadinya sudah mulai nampak meskipun belum terlalu jelas. Dengan demikian maka anak terakhir dari anak-anak dan bayi yang ada di padepokan itu sudah mendapat tempat. Karena itu, maka Ki Buyut pun telah memenuhi janjinya, memerintahkan anak-anak muda kabuyutan itu mengantarkan perempuan-perempuan yang telah diambil oleh orang-orang padepokan. Perempuan-perempuan itu masih ingat jelas dari mana mereka diambil. Meskipun mereka tidak tahu jalan menuju ke padukuhan mereka masing-masing, tetapi mereka dapat menyebut nama padukuhan dan kabuyutan mereka, sehingga mempermudah anak-anak muda yang mendapat tugas mengantar mereka. Ternyata perempuan-perempuan itu telah diambil dari padukuhan yang berbeda-beda. Bahkan ada di antaranya yang diambil dari padukuhan yang jauh. Namun tidak banyak kesulitan yang dialami oleh anak-anak muda itu untuk menemukan padukuhan perempuan-perempuan yang harus mereka antar, meskipun cukup jauh. Bahkan anak-anak muda itu ada yang harus berjalan 2 hari penuh. Namun tidak banyak kesulitan yang dialami oleh anak-anak muda itu untuk menemukan padukuhan perempuan-perempuan yang harus mereka antar, meskipun cukup jauh. Bahkan anak-anak muda itu ada yang harus berjalan 2 hari penuh. Tetapi mereka tidak takut lagi kepada orang-orang padepokan yang garang itu, karena sebagian besar dari mereka, justru para pemimpinnya, sudah dihancurkan, sehingga padepokan itu hampir lumpuh sama sekali. Orang-orang yang masih hidup tentu tidak akan berani melakukan gerakan di luar padepokan mereka pada saat mereka dalam keadaan tidak berdaya. Dalam pada itu, Mahisa Murti, Mahisa Pukat dan Mahisa Semu justru masih menunggu 1-2 hari untuk meyakinkan bahwa memang tidak ada orang yang akan mengambil anak itu, sekaligus untuk mulai mengenalinya lebih banyak. Anak itu memang nakal. Tetapi Mahisa Murti, Mahisa Pukat dan Mahisa Semu tidak memperlakukan anak itu dengan kasar dan keras. Anak-anak muda itu mulai dengan mengajak anak itu bermain-main.
Permainan anak-anak laki-laki yang memang agak keras. Berkejaran, berlari-larian dan sembunyi-sembunyian. Sekali-sekali anak itu diajak berkelahi meskipun tidak bersungguh-sungguh. Nampaknya anak itu senang sekali melakukannya. Ia menjadi gembira. Perubahan yang sangat besar telah terjadi di dalam dirinya. Jika saat diketemukan wajahnya nampak selalu murung dan sedih, telah berubah menjadi gembira dan cerah. Ketiga anak muda itu dengan cepat menjadi akrab. Mereka ternyata merasa gembira pula mendapatkan seorang adik yang nakal, namun benar-benar bersikap sebagai seorang anak laki-laki. Ketika ketiga anak muda itu sudah merasa cukup meyakinkan bahwa tidak ada orang yang akan mengambilnya, maka ketiga orang anak muda itu pun telah minta diri kepada Ki Buyut untuk meneruskan perjalanan. Terima kasih atas pertolongan kalian, berkata Ki Buyut. Orang yang telah menyebabkan kabuyutan kami kehilangan watak dan sifatnya itu, telah disiapkan untuk diusut dan dijatuhi hukuman yang pantas meskipun saudara-saudaranya yang langsung dirugikan tidak menuntut. Yang bersalah memang harus dihukum, berkata Mahisa Murti. Tetapi hukuman bukannya balas dendam. Ki Buyut mengangguk-angguk. Katanya, ya, hukuman memang bukan balas dendam. Hukuman harus memberikan satu kesadaran tentang kesalahan yang telah dilakukan untuk disesali dan tidak lagi berniat melakukannya. Dalam pada itu, sebelum ketiga orang anak muda itu meninggalkan kabuyutan sambil membawa seorang anak yang mereka dapatkan dari padepokan itu, maka beberapa orang telah menemui ketiga orang anak muda itu di Banjar Kabuyutan. Orang tua dari anak-anak yang telah diketemukan kembali itu menyatakan terima kasihnya berulang kali. Bahkan saudara tertua di antara mereka, seorang yang kaya raya, telah menyiapkan bekal uang bagi ketiga orang anak muda itu. Tetapi anak-anak muda itu menyatakan keberatan mereka untuk menerimanya. Bahkan Mahisa Semu itu telah berkata, kami memang tidak memerlukan bekal di perjalanan kami. Itu merupakan laku yang harus kami tempuh. Orang itu tidak memaksa jika itu memang satu laku dalam menjalani paugeran dari sebuah perguruan. Bahkan Mahisa Murti pun berkata, salah satu rangkaian laku dari Tapang Rame. Namun di dalam hati Mahisa Murti itu tersenyum. Ia tahu bahwa Mahisa Semu membawa bekal cukup. Bukan saja berupa uang, tetapi juga berupa apa saja yang dapat ditukar dengan uang meskipun tidak berlebih-lebihan. Sementara itu Mahisa Murti dan Mahisa Pukat juga membawa bekal uang meskipun sudah menjadi jauh susut. Bahkan sudah hampir habis. Namun orang itu ternyata cerdik juga. Katanya, laku yang harus dijalankan oleh seorang yang menuntut ilmu pada sebuah perguruan memang harus dilakukan. Apalagi yang sedang menjalani Tapang Rame. Karena itu, maka aku berikan bekal ini kepada anak-anak yang tidak berbapa dan beribu ini. Mudah-mudahan bekal ini akan berarti baginya, setidak-tidaknya selama dalam perjalanan. Jika biasanya anak-anak muda yang sedang menjalani laku itu dapat menginap di mana saja, tetapi mungkin anak-anak ini memerlukan tempat yang lain. Demikian juga bagi makan dan minumnya, sehingga baginya diperlukan sekedar bekal. Anak-anak muda itu saling berpandangan sejenak. Namun Mahisa Murti kemudian telah berkata, biarlah. Kami menerima bekal itu bagi anak itu. Ternyata di malam hari menjelang keberangkatan ketiga anak muda itu di keesokan harinya, Banjar itu telah penuh. Ki Buyut, para bebahu, orang-orang yang merasa pernah langsung ditolongnya, bahkan anak muda yang terluka berat, namun yang telah menjadi agak baik itu, telah datang untuk mengucapkan selamat jalan kepada ketiga orang anak muda beserta seorang anak kecil itu. Ketiga orang anak muda itu telah dianggap sebagai orang yang pantas sangat dihormati. Mereka telah melakukan satu pekerjaan yang sangat mengagumkan, sehingga kedua orang kanak-kanak yang hilang dari kabuyutan itu dapat kembali kepada orang tuanya, sekaligus membongkar niat jahat seorang adik terhadap saudara-saudara tuanya. Bahkan semalam suntuk orang-orang kabuyutan itu berada di Banjar. Lewat tengah malam mereka telah mempersilahkan ketiga orang anak muda itu beristirahat. Besok mereka akan mengadakan perjalanan panjang. Namun orang-orang kabuyutan itu sendiri akan berada di Banjar itu sampai ketiga orang anak muda itu berangkat membawa seorang di antara anak-anak yang diselamatkan dari padepokan itu, namun yang tidak diambil kembali oleh keluarganya. Tidak seorang pun yang tahu tentang anak itu. Sedangkan anak itu pun tidak tahu tentang dirinya sendiri. Ternyata dalam keriuhan kelakar dan bermacam-macam permainan anak-anak muda,
ketiga orang yang sedang dihormati malam itu sempat juga tidur. Setelah pintu diselarak dari dalam bilik di Banjar itu, maka ketiganya telah bersepakat untuk berganti-ganti berjaga-jaga. Bagaimanapun juga mereka harus tetap berhati-hati. Sementara itu anak yang akan mereka bawa telah tidur nyenyak sejak sore. Menjelang fajar, ketiga orang anak muda itu telah terbangun. Ternyata di Pendapa Banjar, orang-orang Kabuyutan masih berkelakar dengan riuhnya. Baru saja dihidangkan bagi mereka minuman hangat. Di dapur masih sedang disiapkan makan bagi mereka dan terutama bagi mereka yang akan meninggalkan Banjar itu untuk menuju ke tempat yang jauh. Beberapa saat kemudian, maka semuanya memang sudah siap. Ketiga orang anak muda itu pun sudah siap membenahi dirinya. Anak yang akan menyertai mereka pun sudah mandi dan berpakaian rapi. Demikianlah setelah makan pagi, maka Mahisa Murti, Mahisa Pukat dan Mahisa Semu telah minta diri kepada Ki Buyut, Ki Jagabaya, para bebahu dan orang-orang Kabuyutan yang ada di Banjar. Termasuk keluarga dari kanak-kanak yang telah dibebaskan itu. Jika saja kalian bersedia tinggal di Kabuyutan ini, desis Ki Buyut. Maaf Ki Buyut, sahut Mahisa Murti. Sesuatu telah memanggil kami untuk meninggalkan Kabuyutan ini. Mungkin pada kesempatan lain, kami akan berusaha untuk singgah lagi kemari. Tidak seorang pun dapat mencegah. Mahisa Murti, Mahisa Pukat, Mahisa Semu bersama seorang anak telah meninggalkan Banjar Padukuhan itu. Namun ketiga orang anak muda itu menyadari bahwa dengan membawa anak-anak itu, perjalanan mereka akan menjadi jauh lebih lama. Mereka tidak dapat memaksa anak itu berjalan terlalu cepat. Anak itu pun tentu lebih cepat merasa lelah sehingga mereka harus beristirahat. Tetapi Mahisa Murti pun kemudian berkata, "Kita tidak akan lagi berhenti. Meskipun lambat kita akan berjalan terus. Kita sudah terlalu lama meninggalkan ayah di padepokan itu." Mahisa Pukat pun sependapat. Katanya, "Baiklah. Kita hentikan laku yang selama ini kita jalani. Kita tidak lagi tapang rame." Mahisa Murti justru menjadi ragu-ragu. Apakah benar mereka dapat membiarkan saja hal-hal yang tidak wajar berlangsung jika mereka menjumpainya di perjalanan? Tetapi Mahisa Murti tidak mengatakannya. Bahkan kata-kata yang sudah ada di kerongkongannya pun telah ditelannya kembali. Anak-anak muda itu memang tidak mempersoalkannya lagi. Mereka pun berjalan terus menyusuri bulak-bulak persawahan. Anak yang mereka bawa itu masih nampak segar di panasnya matahari pagi. Dengan gembira anak itu berlari-lari di tanggul parit. Ketika dijumpainya sebatang pohon randu, maka tiba-tiba anak itu meloncat memanjatnya. "Turun," minta Mahisa Pukat. Dari mana anak itu datang? Tetapi anak itu memanjat semakin tinggi. Bahkan kemudian anak itu telah berteriak-teriak gembira. "Susul aku jika kalian mampu." Pohon randu itu memang tidak begitu besar. Tetapi dahan batang randu adalah dahan yang lemah dan mudah patah. Jika anak itu memanjat terlalu tinggi, pohon itu akan dapat membahayakannya. Tetapi nampaknya tidak mudah untuk memaksa anak itu turun. Bahkan ketika Mahisa Murti mengancam akan meninggalkannya di situ, anak itu tidak mau turun. Mahisa Semu mencoba membujuk anak itu dengan cara lain. Katanya, "Jika kau turun, kita akan membeli beberapa mangkuk dawet cendol. Kau mau dawet cendol?" "Mau." "Aku mau dawet cendol," jawab anak itu. Sambil tertawa anak itu menjawab, "Bawa dawet cendol itu naik." Mahisa Semu termangu-mangu sejenak. Namun ia pun menjawab, "Penjual dawet cendol itu tidak ada di sini. Kita berjalan beberapa puluh langkah lagi, baru kita akan menjumpai penjual dawet itu." Tetapi anak itu tertawa. Katanya, "Jangan menipu aku. Aku akan duduk di sini sampai sore." Mahisa Semu menarik nafas dalam-dalam. Tetapi agaknya ia mulai menjadi jengkel. Katanya, "Kau mau turun atau tidak?" Tetapi anak itu justru tertawa. Ia semakin senang melihat Mahisa Semu menjadi marah. Tetapi Mahisa Murti telah menggamit Mahisa Semu dan berbisik di telinganya. Demikian pula dibisikinya juga Mahisa Pukat. Bahkan kemudian Mahisa Pukat dan Mahisa Semu telah saling berbisik. "Apa yang kalian katakan Anak di atas dahan randu itu berteriak. Tetapi tiba-tiba saja ketika orang anak muda itu tertawa.
Sambil memandang kepada anak yang ada di pohon itu, mereka bertiga telah melangkah ke tepi jalan di seberang pohon itu dan duduk di atas sebuah batu. Beberapa saat kemudian ketiganya telah saling berbicara dan bahkan berkelakar dengan gembiranya tanpa memperhatikan lagi anak yang ada di pohon randu itu. Untuk beberapa saat anak itu menunggu. Tetapi ternyata ketiganya sama sekali tidak memperhatikannya. Mereka masih saja berbicara dengan tanpa pernah berpaling kepadanya. Di saat-saat ketiganya berhenti berbicara, maka perhatian mereka pun tertuju kepada tanaman, sawah dan gunung di kejauhan. Atau bahkan mereka sempat memperhatikan orang-orang yang lewat. Tetapi tidak memperhatikan anak itu sama sekali. Beberapa kali anak itu memanggil-manggil. Namun ketiganya tidak menghiraukannya, sehingga akhirnya anak itu berteriak-teriak. Mahisa Murtilah yang pertama kali berpaling kepadanya. Tetapi kata-kata yang diucapkannya hanya singkat saja. Turunlah. Atau kau dapat berada di situ sampai sore seperti yang kau katakan. Kami akan menunggu di sini. Ambil aku, teriak anak itu. Tetapi ketiga orang itu sudah tidak lagi berpaling kepada mereka. Bahkan Mahisa Pukat duduk bersandar sebatang pohon sambil memejamkan matanya. Akhirnya anak itu meluncur turun sambil bergeremang. Demikian ia turun, maka anak itu pun segera berlari ke arah Mahisa Pukat, Mahisa Murti dan Mahisa Semu. Demikian marah anak itu telah memukuli ketiganya di bahu, di punggung dan di lengannya. Ketiganya kemudian berdiri dan berlari meninggalkan anak itu. Tetapi anak itu tidak mau melepaskan mereka. Karena itu maka ia pun telah mengejarnya. Ketika sebuah bulak telah mereka lalui, maka anak itu mulai menjadi letih. Karena itu, maka ia pun telah berhenti dengan sendirinya sambil berteriak-teriak. Ketiga anak muda itu pun berhenti. Mereka berpaling sambil tertawa. Mahisa Semu pun berkata, "Kau harus memanjat lagi." Anak itu mulai merengek. Bahkan matanya mulai menjadi merah. Mahisa Semu menarik nafas dalam-dalam. Ialah yang pertama kali mendekati anak itu. Katanya, "Nah, lain kali kau tidak boleh nakal lagi ya. Kau harus menurut apa yang kami katakan kepadamu." Anak itu tidak menjawab. Tetapi ia mengangguk kecil. "Nah, jika demikian kita akan membeli dawet cendol jika kita bertemu dengan penjual dawet di perjalanan," berkata Mahisa Semu yang kemudian menggandeng anak itu berjalan mengikuti Mahisa Murti dan Mahisa Pukat yang berjalan di depan. Beberapa lama mereka berjalan kemudian, ketika anak itu benar-benar merasa letih. Untunglah bahwa mereka sempat sampai ke sebuah kedai yang menjual dawet cendol. Namun agaknya anak itu benar-benar sudah sulit untuk diajak berjalan lagi. Karena itu, mereka memutuskan untuk berhenti saja di padukuhan itu. Mereka akan minta izin untuk bermalam di Banjar meskipun hanya di Serambi. Ternyata orang-orang padukuhan itu adalah orang-orang yang ramah. Apalagi ketika mereka mengetahui bahwa anak-anak muda itu membawa seorang anak kecil. Karena itu, maka dengan senang hati orang-orang itu memberikan tempat kepada anak-anak muda itu beserta anak kecil yang diajaknya untuk bermalam di Banjar. Pagi-pagi mereka telah bersiap-siap melanjutkan perjalanan. Setelah mengucapkan terima kasih, maka ketiga orang anak muda itu telah meninggalkan Banjar Padukuhan dengan menggandeng anak kecil yang nakal itu. Seperti yang telah mereka duga, berjalan bersama dengan anak kecil memang harus mengendalikan diri. Mereka tidak dapat berjalan secepat saat-saat mereka hanya bertiga. Namun karena hal itu sudah mereka perhitungkan sebelumnya, maka mereka bertiga sama sekali tidak menyesalinya. Bahkan pada saat-saat mereka beristirahat, maka Mahisa Semu dapat mempergunakan kesempatan itu untuk meningkatkan ilmunya. Dengan demikian maka tidak ada waktu yang terbuang. Sementara itu kemampuan Mahisa Semu pun telah menjadi semakin meningkat sejalan dengan meningkatnya pengalamannya. Justru karena kemampuan ditempa pada saat-saat yang berat dan kadang-kadang gawat, maka ilmu Mahisa Semu pun cepat mencapai tingkat kedewasaannya. Demikianlah maka perjalanan itu pun telah mereka tempuh dengan lamban namun bukannya tidak berarti. Namun pada suatu kali, ketika mereka memasuki sebuah padukuhan, tiba-tiba anak kecil yang bersama dengan ketiga orang anak muda itu termangu-mangu. Dipandanginya pintu gerbang padukuhan itu. Kemudian jalan yang mereka lalui. Hampir di luar sadarnya anak itu berkata, "Aku pernah melihat tempat ini." Ketiga orang anak muda itu termangu-mangu.
Mahisa Murti pun kemudian berjongkok di hadapan anak itu sambil bertanya. Kapan kau pernah melihat tempat ini? Dahulu, jawab anak itu. Tetapi aku tidak begitu ingat lagi. Mahisa Murti pun kemudian menuntun ingatan anak itu. Kau ingat pohon beringin di tengah-tengah jalan padukuhanmu itu? Nampaknya pohon beringin itu mendapat banyak perhatian dari orang-orang di sekitarnya. Pagar yang bagus dan terawat rapi itu menunjukkan bahwa pohon itu merupakan satu wujud yang dianggap penting. Atau barangkali kau ingat regol-regol halaman yang tidak begitu terawat sebagaimana pagar pohon beringin itu. Wajah anak itu tiba-tiba menjadi tegang. Tiba-tiba saja ia berkata dengan suara gemetar. Aku takut. Mari kita pergi. Apa yang kau takutkan? Apakah ada sesuatu yang pernah terjadi atasmu di sini? Bertanya Mahisa Murti. Pohon itu. Pagar itu, wajah anak itu benar-benar menunjukkan ketakutan. Apa yang pernah terjadi? Bertanya Mahisa Murti. Anak itu memang masih terlalu kecil untuk mengingat apa yang pernah terjadi 1-2 tahun yang lewat. Namun agaknya bayangan kabur itu masih dapat diamati oleh kenangan anak kecil itu. Katanya. Ayah dan ibu. Kenapa dengan ayah dan ibumu? Bertanya Mahisa Murti. Anak itu menjadi semakin ketakutan. Rasa-rasanya ingatannya mulai menggapai kenangan masa lalunya. Tetapi anak itu kemudian menggeleng. Katanya, aku tidak begitu ingat lagi. Namun ketiga orang anak muda itu terkejut ketika mereka melihat 1-2 orang yang berjalan mendekat. Kemudian disusul 2-3 orang lain. 4, 5 dan semakin lama semakin banyak. Aku takut, teriak anak itu. Aku takut. Apa yang kau takutkan? Desak Mahisa Pukat. Orang-orang itu. Mereka telah membunuh ayah dan ibuku, jawab anak kecil itu. Jadi kau berasal dari padukuhan ini? Bertanya Mahisa Pukat. Ya. Aku ingat pohon beringin itu. Aku ingat regol padukuhan itu. Dan aku ingat, ayah dan ibu dikubur di bawah pohon itu, di dalam pagar. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun kemudian berdiri tegak. Bertiga dengan Mahisa Semu mereka berdiri membelakangi anak kecil yang ada di tengah-tengah itu. Namun yang demikian eratnya berpegangan pada kain panjang Mahisa Semu. Beberapa saat suasana menjadi sangat tegang. Orang-orang padukuhan itu telah mengepung ketiga orang anak muda yang membawa anak kecil itu. Seorang di antara mereka yang mengepung ketiga orang anak muda itu telah melangkah maju. Dengan nada berat orang itu bertanya. Anak-anak muda. Dari manakah kau bawa anak kecil itu? Aku mendapat tugas untuk membawanya dan menyerahkannya kepada seseorang dari pemimpin padepokanku, berkata Mahisa Murti. Siapakah pemimpin padepokanmu? Bertanya orang itu. 1-2 orang yang berjalan mendekat. Bukankah anak ini sudah kalian jual kepada sekelompok orang di sebuah padepokan di dekat Padang Perdu itu? Padang Perdu yang disebut Ambal? Nah, kalian sudah tidak berhak apapun atas anak ini. Apakah kau orang padepokan itu? Bertanya orang padukuhan itu. Ya. Aku adalah penghuni padepokan itu, jawab Mahisa Murti. Untuk apa kalian kemari dengan membawa anak itu? Bertanya orang padukuhan itu. Aku hanya lewat saja, jawab Mahisa Murti. Beberapa orang saling berpandangan sejenak. Namun kemudian seorang di antara mereka berkata, kedatangan anak itu akan membawa bencana. Kenapa? Bertanya Mahisa Murti. Seperti ayah dan ibunya, jawab orang itu. Mereka telah menyebabkan padukuhan ini dikutuk oleh para danyang di padukuhan ini. Penunggu pohon ini, penunggu regol padukuhan dan penunggu banjar. Kenapa kalian dikutuk? Bertanya Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Mereka telah melanggar adat. Ternyata keduanya adalah 2 orang saudara kandung yang akhirnya menjadi suami istri, berkata orang itu. Bahkan telah menghasilkan anak itu. Dari mana kalian tahu bahwa keduanya adalah saudara kandung? Bertanya Mahisa Murti. Bukankah orang itu penghuni padukuhan ini, dan kami pun penghuni padukuhan ini, jawab orang itu. Kau telah berbohong pada keteranganmu yang pertama. Kau tentu akan berbohong lagi. 2 kali, 3 kali dan untuk menutupi kebohonganmu, kau tentu akan terus-menerus melakukan kebohongan. Orang itu menjadi heran. Dengan lantang ia bertanya. Kenapa aku berbohong? Jika kedua orang yang mengaku suami istri tetapi sebenarnya masih saudara kandung,
kemudian mempunyai seorang anak satu, kenapa kalian tidak mencegahnya? Sejak semula. Bukan setelah keduanya mempunyai anak sebesar ini? Aku yakin bahwa kalian tentu telah membunuhnya sejak kalian ketahui perempuan itu mengandung, berkata Mahisa Murti. Persetan, geram orang itu. Kau tidak tahu apa-apa tentang orang-orang di padukuhan ini. Karena itu, kau tidak berhak ikut campur. Sekarang, serahkan anak itu kepada kami. Ia adalah hasil perbuatan yang kotor dan mengotori padukuhan ini. Satu-satu tebusan adalah mencuci tanah ini dengan darahnya. Itu tidak mungkin. Aku adalah petugas dari padepokan yang telah membayar harganya. Ia adalah anak padepokan yang sah. Jika kalian mencoba mengganggu anak ini, maka kalian, padukuhan ini akan bermusuhan dengan padepokan kami. Jangan kau kira, bahwa padepokan kami berisi orang-orang yang ramah, baik hati dan mengalah tentang satu persoalan. Padepokan kami berisi sekelompok orang-orang kasar yang siap membunuh dengan jari-jarinya tanpa gemetar, berkata Mahisa Murti. Bersambung ke bab 132. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.